Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. AST-91 Evolusi Langkah Hantu Subscribe Penatua. King Sui dengan erat memeluk tubuh si King Zuang yang lembut dan menyerah. Melihat kemerahan yang memenuhi pipinya, penampilannya yang seperti peri menyebabkan hatinya menggigil. Wanita sangat cantik, sangat lezat. King Sui tidak tahu apakah itu benar untuk wanita lain, tetapi untuk si King Zuang, aroma dikeluarkan dari semua pori-pori tubuhnya, bahkan keringatnya memancarkan aroma ringan. Kuda Embryon berlari kencang di sepanjang jalur kecil. King Sui terus menekan kejantanannya ke si King Zuang sambil dengan erat memeluknya dari belakang, membiarkan gerakan kuda Embryon membuat mereka senang. Berulang-ulang, King Sui akan membelai gundukan lembut si King Zuang, meraihnya dengan kekuatan yang meningkat saat serangan si King Zuang semakin keras dan lebih intens. Kami telah tiba di gerbang kota, jadi kamu bisa turun sekarang. Ingat, kecuali aku mencari kamu secara sukarela di masa depan, jangan datang mencari aku atas kemauan kamu sendiri. Dengan cara ini, lebih baik untuk kamu dan aku. Si King Zuang menghentikan kudanya, saat dia berbisik pelan. Petunjuk dari pengerahan sebelumnya masih bisa dilihat dari warna merah muda di pipinya. King Sui terus memeluk pinggangnya, saat dia menyandarkan kepalanya memberi si King Zuang kecupan di bibirnya sebelum turun dari kuda Embryon. Wanita, aku akan bertanggung jawab untuk ini. Jika kamu menghadapi masalah, katakan saja kepada aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu menyelesaikan semua masalah. Petik 2. Pandangan tertunduk King Sui dipenuhi dengan tekad seperti besi. Mata jernihnya dipenuhi jejak cinta saat ia menatap mata si King Zuang. Mungkin, si King Zuang bisa merasakan ketulusan pernyataan King Sui juga. Dia tidak tersinggung ketika King Sui menggunakan kata wanita ketika merujuk padanya. Satu-satunya tanggapannya adalah dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum pergi. Siluet indah itu berangsur-angsur semakin jauh, dan akhirnya menghilang dari pandangannya. Sudah sore ketika mereka kembali ke kota. Ketika dia berjalan melewati gerbang kota, mata penjaga itu berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Namun, penjaga tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya saat King Sui memasuki kota. Sial, dia ingat aku. Memori yang bagus berjalan menuju ke arah klan King. King Sui menghela nafas bagaimana nasib yang ajaib bisa terjadi. Hari ini, secara acak, dia dan si King Zuang keduanya kehilangan keperawanan satu sama lain. Sekarang dia memikirkannya, itu hanya terjadi karena serangkaian kebetulan yang saling berhubungan. Mungkinkah mulai hari ini dan seterusnya, keberuntungannya berubah menjadi lebih baik. Bergulir dalam-dalam dalam kekayaan serta merangkul wanita cantik. Sebenarnya, King Sui punya pikiran lain di benaknya. Dia bermaksud menghancurkan tunangan si King Zuang, si tubuh Fan ke negara setengah mati. Paling tidak, dia ingin melumpuhkan tubuh bagian bawah si tubuh Fan, menyebabkannya tidak dapat beranak. Saat dia memikirkan hal ini, King Sui tiba-tiba bergidik, bukankah dia terlalu kejam? Kemudian lagi, memikirkan apa yang dilakukan si tubuh Fan, dan apa yang akan terjadi jika dia berhasil menyebabkan King Sui sejenak berubah pikiran untuk kembali. Untuk menghadapi sampah, mengapa dia masih perlu peduli jika metodenya jahat atau tidak? Setelah kembali ke rumah, King Sui langsung pergi ke kebun 100 obat. Sebagian besar tanaman herbal yang ditanam di kebun semuanya memancarkan rasa vitalitas yang kuat, sangat berbeda dari sebelumnya. King Sui sebelumnya telah menyirami mereka dengan air yang ia peroleh dari kolam kristal di wilayah keruangannya. Ini menghasilkan ki yang kuat dipancarkan dari herbal. Sehubungan dengan ini, King Sui mengabaikan kebingungan dan kecurigaan orang lain dengan bertindak kabur tentang hal itu. Untungnya, mereka tidak terlalu mempertanyakannya. Bagaimanapun, hal-hal baik lebih mudah diterima orang lain. Hari-hari berlalu dengan bebas. King Sui, selain menetapkan jumlah waktu yang tetap untuk berkultivasi, ia menghabiskan sisa waktunya berkeliaran di jalanan, mencari harta karun. Hal utama yang ia cari adalah ramuan spiritual. Setelah semua, hanya dengan sedikit mengaktifkan ki dari teknik penguatan kuno, ia akan dapat merasakan vitalitas yang dipancarkan oleh herbal. Ini akan memungkinkannya untuk dengan mudah menilai-nilai ramuan itu. Mayoritas tanaman langka dan berharga biasanya akan memancarkan rasa vitalitas yang kuat. Fluktuasi ini yang disebabkan oleh rasa vitalitas dapat dengan mudah dideteksi oleh ki dari teknik penguatan kuno. Oleh karena itu, King Sui akan mengunjungi toko obat lain selama waktu luangnya dengan harapan mendapatkan ramuan spiritual langka. Pada malam hari, King Sui akan berkultivasi di ranah spasialnya, berlatih semua teknik yang dia tahu. Teknik penguatan kuno, api kuno yin yang, teknik jarum primordial, langkah hantu, tinju cepat soliter dan terakhir, keahliannya dalam alkimia. Sedangkan untuk alkimia, King Sui masih tidak bisa berlatih kecuali dia memiliki bahan yang cukup untuk bereksperimen. Yang paling mengejutkan King Sui, adalah bahwa teknik pelolosannya, langkah hantu, ternyata meningkat pesat dalam hal kecepatan. Lagi pula, setelah dia memakan buah yang meningkatkan ketangkasan, kecepatannya meningkat 2 kali lipat. Bayangan King Sui di alam Valet Jade Immortal, berkedip tanpa henti, memberi kesan bahwa ia memudar keluar masuk keberadaan. Peningkatan ini jauh melampaui batas teknik langkah hantu, apa yang terjadi? Perlahan-lahan, kecepatan gerak kakinya semakin cepat.
Yang paling aneh adalah bahwa mengingat kecepatan gerakannya, sebenarnya tidak ada suara atau angin yang dihasilkan. Setiap langkah yang diambilnya tampak mengalir secara alami, seperti ombak di lautan, mirip dengan alam. Sudut mulut King Sui melebar seperti busur, saat dia mengeluarkan tawa. Inspirasi, itu yang penting. King Sui tersenyum. Ketika dia bereksperimen dengan kecepatannya yang baru ditingkatkan, pada saat dia menggunakan teknik langkah hantu, dia ditangkap oleh momen inspirasi dan mulai mengembangkan gayanya sendiri teknik gerakan berdasarkan pada dasar langkah hantu. Ini menghasilkan kecepatannya 2 kali lipat lagi setelah memasukkan peningkatan yang diberikan oleh buah penambah ketangkasan. Dengan peningkatan kecepatan 2 kali lipat ini, itu juga berarti bahwa ledakan dari serangannya akan meningkat sekitar 2 kali lipat juga. Bagaimanapun, kecepatan adalah bentuk kekuatan. Ai! Seru King Sui ketika dia menemukan bahwa teknik langkah hantu telah berubah menjadi sesuatu yang disebut langkah roh bebas. Apa itu? Naik tingkat. Tetapi mengapa tidak ada teknik tambahan yang tidak dikunci? Satu-satunya perubahan adalah nama itu sendiri. Langkah semangat gratis itu saja. Sialan, sepertinya tidak berguna, meski terdengar lebih baik jika dibandingkan dengan langkah hantu. King Sui menghibur dirinya tanpa daya ketika ia memeriksa lingkungan sekitar dari ruang tata ruangnya yang baru saja ditingkatkan. Pertumbuhan ramuan spiritual yang ditransplantasikan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan yang ada di Hundred Medicinal Garden. Tumbuhan di dalam ranah spasial sudah bisa dianggap berumur beberapa puluh tahun. Melirik tentang kebun rempah-rempah, King Sui tiba-tiba melihat bunga plum beberapa meter jauhnya. Tiba-tiba, ia ditangkap oleh kerinduan mendadak yang terwujud dalam hatinya, ketika ia mengingat sebuah puisi di dunia sebelumnya. Bunga prem berbaring di sudut dinding. Bertahan melewati gelap dan dingin, bunga itu bermekaran. Musim dingin datang dan bunga prem mati. Tapi tidak sebelum aroma wangi tumbuh subur. Dia menyukai konsep yang disoroti oleh puisi itu. Tidak masalah jika seseorang mati, selama mereka hidup dengan cemerlang. Melirik berbagai ramuan spiritual di ranah keruangannya, King Sui tidak bisa menahan untuk diingatkan lagi tentang pelet emas Xiantian. Apakah aku benar-benar harus melakukannya? AST0092 Wenren Wusuang dalam masalah subscribe Penatua. King Sui tahu bahwa hanya bergantung pada kekuatannya sendiri untuk meramu pelet emas Xiantian adalah mimpi yang bodoh. Itu bahkan lebih sulit daripada bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menerobos. Beberapa bahan yang dibutuhkan berasal dari binatang iblis di tingkat Xiantian. Bagaimana dia bisa mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan itu bahkan sebelum dia mencapai wilayah Xiantian? Terlebih lagi, bahkan jika dia berada di Xiantian, bagaimana bisa begitu mudah untuk berburu binatang iblis tingkat Xiantian? Sebelumnya di kota Hundred Miles, ada 3 manusia di puncak Haltian serta master tingkat Xiantian yang pergi berburu untuk beruang iblis lapis baja besi tingkat Xiantian. Pada akhirnya, hanya master tingkat Xiantian yang selamat dengan sisa hidupnya. Tidak hanya dia nyaris tidak selamat, tetapi basis budidayanya benar-benar sia-sia. 3 lainnya di puncak Rilem Haltian telah meninggal. Mantan guru Xiantian ini, tidak lain adalah kakek dari Yu He. Justru karena budidayanya telah dilumpuhkan bahwa Yu He menjadi pengantin keluarga lain dengan master tingkat Xiantian. Sangat disayangkan bahwa pengantin pria memiliki kehidupan yang sangat disayangkan, dan dia benar-benar meninggal 3 hari sebelum pernikahan, tidak memiliki kesempatan untuk menikmati hubungan intim dengan Yu He. Dia tahu tentang keberadaan mantan guru Xiantian dari mulut Yu He. Awalnya, ada beberapa bisnis lain di luar Hundred Miles City yang bersekutu dengan Yu Clan. Tetapi setelah jatuhnya master tingkat Xiantian Yu Clan, kekuatan lain segera mulai melahap bisnis kecil ini untuk mereka sendiri. Dalam menghadapi manfaat, kekuatan adalah satu-satunya keamanan. Kejadian ini menabrak akord di hati King Sui. Di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, kekuatan adalah segalanya. Jika klan King memiliki master tingkat Xiantian, belum lagi desa King, bahkan jika mereka ingin berbagi kekuasaan di dalam kota 100 mil, itu sangat sederhana untuk melakukannya. Mereka hanya bisa melakukan seperti yang telah dilakukan saudara-saudari Wenren, sebelum Wusuang masuk ke ranah Xiantian, mereka menikmati perlindungan master tingkat Xiantian, menetapkan tempat sebagai basis mereka dan dengan mudah mendapatkan uang tanpa takut akan ancaman eksternal. Keesokan harinya, King Sui bersiap untuk pergi ke Night Fragrance Court. Bagaimanapun juga sudah beberapa waktu sejak dia terakhir kali berkunjung. Perjanjian awal mereka adalah King Sui untuk mengunjungi Night Fragrance Court sekali setiap 2 hari, tetapi karena berbagai kejadian, King Sui tidak bisa menemukan waktu untuk pergi ke sana. Seiring waktu, King Sui mulai merasakan kehangatan dari pergi ke tempat itu. Setiap kali dia melihat Wenren Wusuang, dia akan tersenyum dari lubuk hatinya. Di dunia dari 9 benua ini, King Sui hampir tidak memiliki teman. Setelah setiap interaksi dengan Wenren Wusuang, dia merasa lebih dekat dan lebih dekat dengannya. Di Hundred Miles City, hanya ada 2 tempat yang sering ia kunjungi. Satu, adalah Night Fragrance Court, dan yang kedua adalah Yu He Inn. Adapun si King Zuang, dia tidak memiliki kontak dengannya sejak mereka kembali ke kota. Namun, dia selalu dekat dengan hatinya. Bagaimana dia ingin melihatnya lagi? Ketika dia tiba di pengadilan, dia hanya melihat Wenren Wugou. Dia masih menarik dan genit seperti biasa. Namun, sejak King Sui telah menguasai teknik visi surgawi, dia menyadari bahwa selain dari kondisi medis, dia juga bisa melihat hal-hal lain juga. Misalnya saja fluktuasi hati.
Sama seperti sekarang, King Sui bisa mengatakan bahwa Wenren Wugou sangat frustrasi dan dipenuhi dengan kekhawatiran, meskipun dia tampak sangat baik-baik saja di permukaan. Di mana Wu Suang? King Sui tanpa malu-malu menyebut Wenren Wu Suang dengan nama depannya. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan tidak akan bisa berlatih permainan pedang denganmu beberapa hari ke depan. Apakah ada yang salah? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada Wu Suang? Dia tahu bahwa kedua saudari itu memiliki ikatan yang erat, jadi bagaimana sumber frustrasi dan kekhawatiran di hati Wu Gou tidak terkait dengan Wu Suang. Wenren Wugou diam-diam memandang King Sui, dan setelah melihat mata King Sui yang penuh dengan kepanikan, Wenren Wugou menghela nafas. Wu Suang diracuni oleh binatang iblis, dan saat ini sedang dalam perjalanan ke kota Sungai Surgawi untuk mencari seorang alkemis untuk menyusun penangkal racun untuknya. Petik 2. Keracunan oleh binatang buas. King Sui mengerutkan alisnya. Mempertimbangkan kekuatan Wenren Wu Suang, dia seharusnya tidak terpengaruh oleh racun binatang buas manapun. Itu racun dari Raja Ular Cincin Emas. Sangat beruntung bahwa Wu Suang lolos dengan cepat, jika tidak, aku tidak akan berani membayangkan konsekuensinya, jawab Wenren Wugou. Raja Ular Cincin Emas. King Sui tahu bahwa ini adalah ular iblis tingkat Xiantian. Ukurannya sangat besar, panjangnya sekitar 50 meter dengan lebar 1 meter. Itu memiliki kepala yang tampak bundar, dan kulit hitamnya ditutupi dengan pola berlian berselang-seling. Kepala dan ekor ular itu selanjutnya ditandai oleh cincin emas, sehingga memberi nama ular itu. Itu memiliki racun yang sangat kuat. Racun itu mampu mematikan indera target, dan akhirnya menyebabkan gagal jantung. King Sui tidak tahu mengapa, tetapi dia saat ini ditangkap dengan firasat buruk. Wu Suang pergi ke kota Sungai Surgawi sendirian. Benar, jangan khawatir tentang itu. Dia memiliki obat untuk mengendalikan racun dalam dirinya selama sebulan. Selama dia bisa menemukan seorang alkemis untuk membuat pelet 5 naga untuknya dalam waktu sebulan, dia pasti akan baik-baik saja. Wenren Wu Suang meyakinkannya, seolah-olah dia telah menemukan dukungan untuk bersandar pada menyaksikan betapa sedihnya King Sui. Setiap orang memiliki momen kelemahan mereka. King Sui tahu bahwa selain satu sama lain, Wenren Wu Suang dan Wenren Wu Gou tidak memiliki keluarga atau teman. Jika tidak, bagaimana mereka mau membiarkan Wenren Wu Suang yang diracuni bepergian sendirian? King Sui tidak bisa dikatakan sangat mahir dengan ramuan pil medisnya, tapi dia masih memiliki pengetahuan tentang Five Dragon Pellet. Hanya saja dia tidak punya cara untuk meramu itu sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia buat saat ini, adalah obat sakit salep emas. Apakah kamu masih harus menghubungi Wu Suang? King Sui mengerutkan alisnya, ia merasa sangat tak berdaya, seperti orang kaya kotor yang sekarat kelaparan. Dia tidak memiliki cara memanfaatkan kekayaan informasi di dalam lautan kesadarannya karena itu tidak terbuka. Dia mengatakan bahwa apakah dia berhasil atau tidak dalam menghilangkan racun, dia akan kembali dalam 1 bulan. Wenren Wugou menghela nafas, seolah-olah ketegangan telah membentuk awan kekhawatiran di udara. Beri aku alamat tujuannya, aku mungkin punya metode. Aku khawatir Wu Suang mungkin tidak bisa bertahan selama sebulan. King Sui ingat membaca bahwa jika itu adalah racun dari ular cincin emas biasa, tidak ada keraguan bahwa para master tingkat Xiantian akan dapat tekan selama sebulan. Namun, mengenai racun oleh Raja Ular Cincin Emas, bahkan master tingkat Xiantian tidak akan bisa bertahan lama melawan hal itu. Mereka mungkin hanya bisa mengendalikan penyebaran racun selama sekitar setengah bulan hingga 20 hari. Petik 2. Seperti kata pepatah, dalam situasi medis yang mengerikan, semua dokter, bahkan yang palsu, dipersilakan. Wenren Wugou mengungkapkan tujuan Wu Suang tanpa ragu-ragu. Selama seseorang menggantungkan sedikit harapan di depannya, dia akan mengambil kesempatan itu dan mempercayai orang itu, tidak peduli konsekuensi atau harga yang harus dia bayar. King Sui, setelah melihat Wenren Wugou yang panik memberikannya tujuan Wu Suang tanpa ragu, dia menghela nafas dalam hatinya, jika aku seseorang dengan niat buruk, Wenren Wu Suang pasti akan menghadapi masalah. Sebenarnya, King Sui salah. Wenren Wugou sudah melihat semua tipe pria dari semua lapisan masyarakat. Bagaimana indera dan penilaian keenamnya bisa lebih rendah? Dia tahu bahwa meskipun King Sui dipenuhi dengan nafsu, ketika ada sesuatu yang penting yang perlu dilakukan, dia adalah seseorang yang bisa dia percayai dengan hidupnya. AST-93 Pengalaman Alkimia Pertama Subscribe Penatua. King Sui sangat mengukir lokasi Wenren Wu Suang dalam benaknya. Dia telah pergi ke klan Sui dari kota Sungai Surgawi. Menurut Wenren Wugou, alkemis klan Sui, Sui Dingjiang, adalah saudara sumpah guru mereka, jadi jika Wenren Wu Suang mencari seorang alkemis di Heavenly River City maka tanpa ragu, dia pasti akan mengunjungi alkemis Sui mengunjungi. Setelah dia meninggalkan Night Fragrance Court, King Sui dengan serius mempertimbangkan apakah dia harus mengejar Wenren Wu Suang. Namun, bahkan jika dia pergi, apa yang bisa dia lakukan? Berjalan di jalan-jalan tanpa niat dalam pikiran, pikiran tawa Wenren Wu Suang muncul di benaknya. Wajah seorang wanita cantik hampir setingkat abadi celestial, terus muncul dalam pikirannya. Tiba-tiba, King Sui merasakan embusan angin lewat. Angin seperti ini tidak terbentuk oleh pergerakan arus udara atau cuaca, tetapi justru disebabkan oleh seseorang yang berlari dengan kecepatan cepat yang berlari tepat ke arah King Sui, seolah-olah dia tidak terlihat. King Sui sangat tidak senang dengan situasi seperti itu. Jelas orang ini buta, atau berusaha mencari dia untuk masalah.
Dengan kecepatannya, terutama setelah makan 2 buah agility enhancing, itu adalah hal sederhana baginya untuk menghindar. Namun, dia merasa sangat frustrasi, dan kebetulan seseorang ingin menjadi saluran keluarnya karena melepaskan frustrasinya. Dia mungkin juga menerima. Bang! Seorang pemuda menabrak King Sui. Ah! Sebuah suara menjerit. King Sui menatap pemuda berusia 23-24 tahun yang terbanting ke tanah. Pemuda berkulit gelap memiliki bingkai besar, dan mengenakan seragam prajurit perang. Cek ibumu. Kamu bahkan berani menjatuhkan saudara lelaki dari tuan muda ini. Apakah kamu tidak tahu siapa bosnya di 100 Miles City? Suara yang terdengar aneh terdengar. King Sui mengerutkan alisnya saat dia melihat sosok yang berdiri di belakang pemuda itu. Yang memimpin berusia sekitar 25-26 tahun, dengan wajah pucat, dan mengenakan jubah berbordir mahal. Dia juga orang yang menatap jijik pada King Sui, memarahinya seolah dia memarahi orang idiot. Dalam benaknya, King Sui sudah menganggap orang ini sebagai orang idiot. Meskipun amarahnya baik, ia membencinya jika ada yang menghina ibunya. Ekspresi setajam pedang, berkedip di matanya saat dia menatap pemuda itu. Apa yang kamu lihat? Cek ibumu, kau hahaha. King Sui bergerak, dengan kecepatan secepat percikan api dari kilat. Dia mengarahkan tendangan ke selangkangan pemuda, saat suara kacang pecah, menyebabkan kulit kepala mereka yang menyaksikannya menjadi mati rasa. Jika kamu tidak ingin mati, ambil sampah ini dan nyala, kata King Sui, tanpa memalingkan kepalanya. King Sui mirip dengan setan di mata kerumunan yang tersisa. Dalam sekejap mata, tuan muda mereka terkapar di tanah, tanpa harapan akan hari ayah lagi. Kerumunan yang tersisa saling menatap sesaat, sebelum dengan cepat mengambil tuan muda dan bergegas pergi. King Sui menenangkan dirinya sendiri, dan kemudian dengan santai berjalan kembali ke toko medis klan King. Dia masih sangat tidak bahagia. Dia ingin membunuh pemuda itu sebelumnya karena penghinaan terhadap King Yi, tetapi pada akhirnya, dia tetap berada di tangannya. Dia tidak ingin mencelupkan tangannya ke dalam darah karena orang bodoh. Namun, apa yang tidak dia perhatikan adalah bahwa ada bayangan gelap mengintai gerakannya dan memantau tindakannya. Cahaya aneh berkilauan di mata bayangan hitam ketika dia memberitahu orang lain tentang apa yang baru saja dia saksikan. King Sui tidak memperhatikan, dalam benaknya dia hanya peduli dengan ramuan pelet 5 naga. Namun, dia tidak punya resep. Menekankan dirinya, dia memaksakan dirinya untuk berpikir kembali pada saat-saat ketika dia memainkan fantasi barat kembali di dunianya sebelumnya, mencoba mengingat kembali ingatan akan pengetahuan gamenya. 2 pil medis kelas 1, bersama dengan 2 pil medis kelas 2 akan dapat membuat pil medis kelas 3 melalui sintesis. Matanya menjadi cerah, bahkan jika itu gagal, aku tidak akan kehilangan apapun, bahkan jika itu gagal. Hal utama sekarang adalah King Sui untuk menemukan obat tingkat 2. Obat-obatan tingkat 1 sangat umum. Obat tingkat 2 merujuk pada ramuan yang setidaknya berusia 100 tahun. King Sui langsung kembali ke medical store, dan mengambil beberapa batang ramuan berumur 100 tahun. Sial. Tiba-tiba, King Sui tiba-tiba berhenti di langkahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki kuali untuk tujuan ramuan. Tidak membuang waktu, King Sui melanjutkan ke toko Blacksmith Vireclut lagi. Sejujurnya, alasan dia kembali bukan karena toko Vireclut Blacksmith adalah toko dengan produk yang lebih unggul dari yang lain. Itu jelas karena asisten toko yang cantik. Ketika dia masuk, pria parubaya dengan penuh semangat berseru, "Tuan muda, apa yang kamu butuhkan? Toko kami memiliki jumlah semua jenis senjata yang memadai. Bahkan jika ada sesuatu yang kamu inginkan tidak kami miliki, kami akan dapat membuatnya untuk kamu jika kamu memberi kami waktu 3 hari. Oh, Paman, apakah toko kamu menjual kuali ramuan yang digunakan oleh alkemis? King Sui tersenyum. Yup, ya kita lakukan. Kamu bisa melihatnya, kami menyimpannya di dalam ruang timur. Harganya 10 tael perak untuk satu. Paman setengah baya menunjuk ke sebuah ruangan ketika dia menjawab dengan senyum di wajahnya. Alkemis, ini adalah profesi yang membakar uang, jadi biasanya, hanya klan kaya yang mampu membayar perawatan seorang alkemis. King Sui berseru dalam hatinya, kuali berkualitas buruk ini sebenarnya berharga 10 tael perak. Bahkan dengan bakat, tanpa uang, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai apapun. King Sui melihat kuali yang dibuat dari bahan umum. Untuk 10 tael perak memang sulit untuk membeli kuali berkualitas baik, karena ia akhirnya memilih satu, sebelum pergi. King Sui tidak kembali ke toko medis King Clan. Dia pergi ke lokasi terpencil sebelum masuk ke alam Valet Jade Immortal. Dia fokus pada ingatan yang tidak terkunci di lautan kesadarannya, saat dia mencampurkan berbagai herbal. Bunga 4 daun serta akar bulu bunga dipisahkan menjadi beberapa bagian. Alasan mengapa King Sui memilih Fleece Flower Root adalah karena sifatnya terdiri dari racun detoksifikasi, meningkatkan sirkulasi darah, mengembalikan ki serta menghaluskan udara mati di dalam organ bagian dalam. Itu mampu meningkatkan kekebalan tubuh terhadap zat beracun. Setelah semuanya disiapkan, King Sui menggunakan teknik api primordial untuk mulai merebus ramuan campuran dalam kuali alkimia. Sangat mengejutkan, kuali berkualitas rendah ini mampu menahan panasnya api primordialnya. Setelah beberapa saat, King Sui meningkatkan intensitas nyala api, saat suara air mendidih semakin keras. 1 jam kemudian, ketika King Sui tidak bisa lagi mempertahankan teknik api primordialnya, hanya pada saat itulah dia mendengar suara yang mengindikasikan ramuan yang berhasil.
Sukses. King Sui merasa sangat gembira. Biasanya, jika ramuan pil gagal, akan ada semacam ledakan kecil. Tangan King Sui bergetar ketika dia mengangkat tutupnya, hanya untuk menemukan lapisan putih bubuk keruh di bagian bawah kuali. Apa ini? King Sui tertegun sejenak. Dia mengambil bubuk berawan putih dari kuali. Kuantitas sangat sedikit karena hanya ada nilai sejumput. Apakah ini obat kelas 3? King Sui curiga mempertanyakan dirinya sendiri. Mengapa itu dalam bentuk bubuk? King Sui menenggelamkan dirinya jauh di dalam lautan kesadarannya, mencoba mencari petunjuk tentang apa bedak keruh ini. Salep Golden Sore, petik 2. Mata King Sui cerah ketika dia menemukan bahwa dia entah bagaimana berhasil meramu obat dari lautan kesadarannya. King Sui sangat gembira setelah usaha pertamanya yang berhasil. Segera, ia memulai kembali seluruh proses, hanya berhenti untuk memulihkan kinya sebelum menyalakan api primordial lagi dan lagi. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Semua usahanya kemudian menghasilkan apa-apa selain salep Golden Sore. Bagaimana aku bisa meramu pelet 5 naga? Dia bertanya pada dirinya sendiri ketika dia menuangkan semua bubuk keruh ke dalam botol giok. Dia pergi bermeditasi untuk memulihkan energi yang dihabiskan setelah dia memutuskan untuk berhenti untuk hari itu, ketika tiba-tiba, benda seperti kemajuan tiba-tiba muncul di bawah segmen salep Golden Sore di lautan kesadarannya. Experience bar, 0,5%. 99,5% lebih banyak pengalaman dibutuhkan untuk membuka pil berikutnya dalam daftar pelet revitalisasi kecil. King Sui tersenyum. Akhirnya, dia memulai jalan untuk menjadi seorang alkemis. AST-94 Situ Raging Subscribe Penatua. King Sui akhirnya memulai jalur untuk menjadi seorang alkemis. Selama dia bertahan maka dia pasti akan mencapai mimpinya menjadi seseorang yang paling dihormati di dunia ini, alkemis. Namun, sedikit kekhawatiran telah meresap dalam hatinya, berbaur dengan kegembiraan yang ia rasakan di dalam. Untuk membuka informasi tentang Five Dragon Pellet, masih jauh jaraknya. Dia khawatir tentang kondisi Wenren Wusuang, akankah dia mampu menekan penyebaran racun? Bagaimana jika dia tidak bisa, apa yang akan dia lakukan? King Sui tidak mengerti mengapa Wenren Wusuang akan memegang tempat yang begitu penting di dalam hatinya. Apa yang terjadi padaku? Si King Zuang dan Yu dia cukup buruk, mengapa aku masih begitu khawatir untuk Wusuang? Di ranah keruangannya, ia menghabiskan 3 hari untuk mengumpulkan 1 jin senilai salep Golden Sore, dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Namun dia masih frustrasi dengan kemajuannya. Setelah dia menghitungnya, jika dia ingin mencapai 100% pengalaman, maka dia perlu menghabiskan setidaknya 600 hari di dalam ruang spasial, meramu tanpa henti. King Sui yang tak berdaya keluar dari alam Valet Jade Immortal, lupakan saja, ini tidak bisa dilarikan. Aku akan melakukan apa yang aku bisa, dan berharap yang terbaik. Wusuang, kamu harus bertahan di sana. Petik 2. King Sui keluar dari dunia spasial, dan berjalan kembali ke toko medis King Clan. Pada saat ini, di situ Residence, pemimpin situ klan saat ini merasakan campuran kemarahan dan kekhawatiran yang ekstrim ketika dia menatap putranya yang kecil, Situ Sang. Darah mengalir tanpa henti dari bagian bawah tubuhnya saat Situ Sang berbaring di tempat tidur. Cepat, pergi undang Dr. Lei. Situ Ba meraung. Ya, seorang pelayan panik berlari keluar. Di luar pintu, beberapa pemuda lain berlutut, tidak berani bergerak sedikit pun. Mereka adalah kelompok bersama Situ Sang, yang telah bermusuhan dengan King Sui di pagi hari sebelumnya. Biasanya, mereka akan menggertak penduduk setempat, dan melakukan segala macam kekejaman dengan Situ Sang. Umur Situ Ba mendekati 60 tahun. Karena obsesinya di jalur perang, ia menikah terlambat dan hanya memiliki 2 putra. Salah satunya, adalah yang terkuat di antara generasi ketiga Situ Klan, Situ Luan. Putra lainnya, adalah Situ Sang. Meskipun rahasia Situ Luan sangat rahasia, ayahnya Situ Ba tentu saja akan mengetahuinya. Meskipun demikian, ia tidak berdaya dan hanya bisa menaruh harapan pada putra kecilnya. Meskipun Situ Luan sangat kuat dalam perjalanannya di jalur perang, Situ Ba tahu bahwa kendali klan Situ tidak dapat diserahkan kepadanya. Situ Luan sudah seseorang yang ditakdirkan untuk tidak pernah dapat menghasilkan keturunan untuk klan Situ. Lebih penting lagi, ada sisi gelap Situ Luan. Hatinya hanya dipenuhi dengan kebencian, dan penuh lubang. Jika rahasianya ditemukan suatu hari, akan sangat mudah untuk menghancurkannya. Tapi sekarang, bahkan Situ Sang terluka sejauh itu, bukankah ini setara dengan menghancurkan seluruh lini reproduksi untuk cabang utama Situ Klan? Putranya yang kecil, Situ Sang, adalah sosok yang sangat bernafsu. Cedera ini lebih buruk dibandingkan dengan membunuhnya. Kemarahan Situ Ba sudah mencapai batasnya saat dia mengaum. Dia membutuhkan target untuk melepaskan kemarahannya. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukannya? Situ Ba gemetar ketika dia meraung para pemuda yang berlutut. Baik yang saat ini melacak pergerakan pria itu, kita akan segera mendapat jawaban, salah satu pemuda yang menggigil tergagap, saat butir-butir keringat mengalir di wajahnya. King sampah, untuk apa aku membutuhkanmu? Situ Luan melolong ketika dia membanting telapak tangannya pada pemuda yang berlutut di tanah. Seketika, tekanan yang mirip dengan beban gunung meletus, seperti harimau ganas yang muncul untuk melahap mangsanya. Tubuh para pemuda hancur berkeping-keping, hanya meninggalkan genangan darah dan daging. Darah menutupi keseluruhan wajah dan pakaian Situ Ba, membuatnya tampak seperti setan yang gila.
Pada saat ini, nama pemuda Baiqiang, orang yang telah mengikuti King Sui, kembali. Setelah melihat pemandangan yang mengerikan itu, dia segera merasakan tubuhnya menjadi lunak saat dia berlutut di tanah, tubuhnya bergetar hebat. Bicaralah, siapa yang melakukan ini pada sangerku? Si Tuba diam-diam berbicara, nada suara itu bahkan lebih mengerikan dibandingkan dengan ketika dia melolong. Dia, Baiqiang tergagap ketika dia mencoba menenangkan dirinya untuk berbicara. Bicaralah, aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Jika tidak, hasil akhir kamu akan sama dengan mereka. Tatapan tajam si Tuba terpaku pada Baiqiang yang ketakutan. Dia adalah King Sui dari klan King. King Crush, kamu masih ingin bermain trik denganku. Kamu pikir kamu akan bisa mempertahankan hidupmu jika kamu melakukan ini. Si Tuba melepaskan tendangan, membuat Baiqiang terbang menjauh. Sejak awal, dia tidak punya niat untuk menyelamatkannya. Suara tulang pecah, ketika darah menyembur seperti hujan di udara. Kehidupan Tuan Muda Sang tidak lagi dalam bahaya kritis, tetapi dia tidak akan lagi dapat menghasilkan ahli waris di masa depan. Seorang pria tua berambut putih yang ramah berjalan menuju si Tuba saat dia berbisik dengan suara rendah. Terima kasih, Paman Lei. Si Tuba menghela nafas tanpa kekuatan. Aku akan bertemu dengan ayah, jadi aku akan meninggalkan Sang dalam perawatanmu. Jangan khawatir, aku akan merawat Tuan Muda. Ekspresi si Tuba tenggelam ketika dia pergi. Pada saat ini, kesedihan di hatinya berkobar seperti tornado. Seperti kata pepatah, hal yang paling menyakitkan bagi seorang wanita adalah untuk mengubur ayahnya ketika dia masih muda, menguburkan suaminya ketika dia berusia setengah baya, dan mengubur putranya ketika dia tua. Tidak ada yang lebih menyakitkan yang bisa dibandingkan dengan ini. Meskipun keadaan ini bukan yang dialami si Tuba, itu agak mirip dengannya. Pada saat ini, di situ Residence, si Tu Bufan sedang berlatih permainan pedangnya sementara si Tu Nantian membimbingnya, menawarkan petunjuk dan memperbaiki kesalahannya. Karena orang tua si Tu Bufan meninggal ketika dia masih muda, dia selalu mengikuti si Tu Nantian ketika dia tumbuh dewasa. Si Tu Nantian adalah kepala klan si Tu sebelumnya, dan ia memiliki total 10 putra. Si Tuba adalah putra bungsunya, dan pada saat yang sama, ia juga yang memiliki potensi terbesar, dengan kemungkinan mencapai Xiantian. Si Tuba terobsesi dengan kultivasi, yang membuatnya hanya memiliki seorang istri dan 2 putra. Ini sangat langka bagi tuan muda dari klan dengan status dan kekuasaan. Mungkin itu sebabnya dia berhasil mencapai puncak alam Haltian pada usia yang begitu muda. Awalnya, si Tu Nantian tidak ingin menyerahkan posisi pemimpin klan ke si Tuba. Namun, dia melakukannya atas desakan si Tuba, ketika dia menambahkan pada jaminan bahwa dia pasti akan melewati posisi pemimpin klan pada saat dia mencapai Xiantian. Kata-kata ini membawa sedikit ancaman bagi si Tu Nantian, tetapi dia masih menyetujui. Bagaimanapun, si Tuba adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengan Xiantian. Meskipun si Tu klan memiliki beberapa master Haltian puncak, saudara-saudara dari si Tuba hanya ingin bersenang-senang, dan tidak ingin membebani diri mereka sendiri dengan kesulitan menjalankan klan. Kakek, apakah King Sui benar-benar sekuat itu? Setiap kali aku menghadapinya, aku dikalahkan bahkan sebelum melihat kekuatannya yang sebenarnya. Si Tu Bufan bertanya, saat dia menyelesaikan latihan pedangnya. Ingat, jangan melibatkan diri dengan dia di masa depan. Kamu hanya harus fokus pada jalur kultivasi kamu sendiri. Bakat kamu di atas rata-rata, dan di samping itu, klan kami masih bisa dianggap kaya. Dalam waktu dekat, Paman Lei kamu akan membuat sejenis pil yang akan meningkatkan kecepatan kultivasi kamu saat menelan. Selama kamu makan itu, menerobos Xiantian sebelum usia 40 bukan fantasi belaka. Selama kamu melangkah ke ranah Xiantian, maka semua orang di 100 Miles City hanya akan menjadi semut di matamu. Petik 2. Mata si Tu Bufan bersinar dengan cahaya aneh. Dia akan menunggu sampai dia berhasil menembus Xiantian sebelum benar-benar bermain dengan King Sui. Pada saat ini, wajah hitam si Tuba muncul di taman tempat si Tu Bufan dan si Tu Nantian berada. Ayah. Paman, kamu di sini. Si Tu Bufan dengan hormat memanggil. Penggemar, aku punya hal untuk didiskusikan dengan kakekmu, si Tuba menjelaskan. Dimengerti, si Tu Bufan tersenyum saat dia pergi. Ayah, bajingan kecil King Sui, melumpuhkan anakku Sanger. AST95 tragedi tidak berdaya subscribe Penatua. Ayah, bajingan kecil King Sui melumpuhkan anakku Sanger. Apa katamu? Jelaskan dengan jelas. Kenapa sang petik terbalik memusuhi bajingan kecil itu? Petik 2. Kamu harus tahu kepribadian Sanger anak ini, entah bagaimana ia bertemu King Sui sebelumnya, dan memarahi King Sui. Hasil akhirnya, King Sui langsung menyia-nyiakannya. Si Tuba berkata dengan penuh kebencian, kedua tangannya mengepal, gemetar di sampingnya. Klan King jelas menganjurkan provokasi. Mereka bahkan berani melakukan ini, tidak mempedulikan status kita di 100 Miles City. Ayah, aku pasti harus melumpuhkan King Sui. Jika tidak, bagaimana aku masih bisa mengangkat kepala aku tinggi di masa depan? Setelah mendengar apa yang dikatakan si Tuba, si Tu Nantian tidak segera menjawab. Dalam hatinya, ia merasakan hal yang sama dengan si Tuba. Bagaimana dia bisa merasa baik jika cucunya sendiri dalam keadaan yang menyedihkan? Jika dia dipukuli, tidak ada kerusakan yang terjadi. Tetapi sekarang, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Penghinaan ini, terlalu sulit untuk ditanggung.
Klan King benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dengan Haltian King Luo yang sendirian, mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan di kota 100 miles? Baer, bawa Sanger ke klan King. Tidak peduli apa, aku ingin membicarakannya. Kita harus memenangkan pertempuran logika sebelum kita bergerak. Karena klan King mengabaikan masalah wajah, kita tidak perlu terlalu peduli dengan konsekuensinya lagi. Situ Nantian tampaknya tenggelam dalam pikirannya, saat dia menjawab. Setelah mendengar jawaban Situ Nantian, Situ Ba mengangguk setuju ketika dia bersiap untuk pergi. Bawalah lebih banyak orang, panggil paman ketiga kamu. Ingat, kita akan pergi hanya setelah luka sang petik terbalik air sudah stabil, Situ Nantian menambahkan, saat dia minum seteguk teh. Ekspresinya tidak lagi setenang dibandingkan sebelumnya. King Sui terus berlatih kultivasinya serta meningkatkan keahliannya dalam meramu pil. Bisnis Yu Hein menjadi semakin populer karena rasa ikan hitam menjadi sangat berlebihan. Ini adalah makanan dari dunia para dewa, atau begitulah kata beberapa rumor. Hasil itu menarik lebih banyak pelanggan. Di antara mereka, ada beberapa pelanggan seperti Paman Lei dari situ klan. Mereka bisa mengatakan bahwa rasa ajaib itu bukan berasal dari keterampilan memasak seseorang, tetapi lebih dari rasa asli ikan itu sendiri. Meskipun bisnis Yu Hein berkembang, Yu He semakin frustrasi. Ini karena kakak laki-laki dan pamannya sekarang menginginkan bagian dari Yu Hein. Yu He tahu mereka di sini murni untuk ikan hitam. Mereka iri dengan manfaat dan kekayaan yang didapat Yu He, itu sebabnya mereka menginginkan saham bisnis. Setelah itu, mereka perlahan-lahan dapat melacak siapa pemasok ikan hitam itu, dan kemudian mereka akan menggunakan kekayaan mereka yang cukup besar untuk membeli pemasok tersebut, tanpa menyisakan satu pun untuk Yu Hein dan dengan demikian meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Semua ini sangat jelas bagi Yu He. Lagi pula, dia tahu sejarah orang-orang ini. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mencari alasan untuk menolak mereka, yang menyebabkan banyak ketidakbahagiaan. Untungnya kakek Yu He sangat menyayanginya. Meskipun dia tidak lagi level Xiantian, beberapa kekuatannya dari sebelumnya masih tersisa. Selanjutnya, dia masih penatua mereka. Yu He tersesat dalam linglung, saat King Sui memasuki kamarnya. Pintunya terbuka, sehingga King Sui bisa melihat alis Yu He rat merajut, mengungkapkan jejak kekhawatiran. Namun, bahkan dengan wajah yang penuh kekhawatiran, itu tidak mengurangi kecantikannya. Bum bum bum, King Sui mengetuk pintu, menyebabkan Yu He terbangun dari keadaan bingung sebelumnya. Setelah menyadari bahwa itu adalah King Sui, dia memelototinya saat dia merengut. Apa yang terjadi? Kamu bertingkah seperti gadis kecil. Apakah kamu bermimpi pangeran kamu yang menawan naik di awan 7 warna, dilengkapi dengan baju besi emas, datang untuk menikahi kamu? Ya, aku di sini sekarang. King Sui tersenyum ketika dia berjalan. Puff, ikan hitammu membuatku kesulitan tak berujung. Dia sedikit cemberut, yang menyebabkan King Sui menelan ludah. Entah bagaimana, tindakan Yu He ini sangat menarik baginya. Masalah, apa yang terjadi? King Sui tidak merasa terlalu terkejut. Bagaimanapun, hal-hal baik pasti akan menimbulkan kecemburuan dan kecemburuan dari orang lain. Anggota klan aku adalah pembuat onar. Biasanya, mereka bahkan tidak peduli padaku. Selain kakek aku, sisanya tidak memperlakukan aku sebagai bagian dari klan Yu sama sekali. Sekarang mereka melihat Yu Hein aku menggulung uang, mereka semua ingin dipertaruhkan. Kalau bukan karena kakek aku, Yu Hein pasti sudah lama direnggut. Yu He berseru dengan marah. Oh, apakah kakekmu masih baik-baik saja? King Sui tidak ingin mengomentari tindakan anggota klan Yu, sehingga ia menemukan alasan untuk mengalihkan topik pembicaraan. Masih dalam kondisi lama yang sama, dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Berpikir bahwa dia pernah mencapai Xiantian, tapi sekarang dia berakhir dalam kesulitan yang mengerikan. Mata Yu He memerah karena air mata. King Sui tahu bahwa dia sangat dekat dengan kakeknya, sejak kecil dia dibesarkan oleh kakeknya. Kembali ketika Yu He memiliki pertunangan pernikahan, kakeknya masih eksistensi tingkat Xiantian. Siapa yang tahu bahwa mempelai laki-laki itu sangat takdir, bahwa dia benar-benar mati sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pernikahannya dengan Yu He. Pada saat itu, ketika kakeknya masih seorang Xiantian, membatalkan pernikahan akan semudah membalikkan telapak tangannya. Namun, rasanya tidak enak bagi mereka untuk mengumumkan pembatalan pernikahan segera setelah kejadian yang tidak menguntungkan itu, dan karena itu, kakeknya telah memutuskan untuk menahan diri. Namun, seperti yang ditakdirkan oleh nasib, segera setelah itu, insiden binatang iblis terjadi, dan kakeknya lumpuh. Yu He yang berusia 18 tahun, tetap menjadi janda sejak saat itu, sampai sekarang ketika dia sudah mencapai 28. Kriteria keluarga mempelai pria untuk membatalkan pernikahan itu sederhana. Selama seseorang di tingkat Xiantian menanyakannya kepada mereka, mereka akan bersedia melakukannya. Yang mereka inginkan hanyalah panggung bagi mereka untuk keluar. Namun, justru karena kriteria inilah mereka menyebabkan kecantikan yang begitu menggerakkan menghabiskan 10 tahun masa mudanya, ditakdirkan untuk kesepian seumur hidup. Xiantian, di seluruh kota 100 Miles, yang membawa populasi 5 juta orang, jumlah pembudidaya Xiantian dapat dihitung dengan kedua tangan. Dalam 3 hari ini adalah ulang tahun ke-80 kakek aku. Bisakah kamu ikut denganku? Yu He berbisik ringan. King Sui agak bingung, mengapa Yu He tiba-tiba mengundangnya. Setelah apa yang dia lakukan dengan si King Zuang, King Sui memutuskan untuk hanya berfokus pada si King Zuang. Adapun masalah dengan Wen Ren Wu Suang, keprihatinannya berasal dari persahabatan murni, tidak lebih, tidak kurang.
Momen ketika cinta bersinar antara pria dan wanita, bisa seketika, dan dalam situasi yang tak terduga. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk memiliki si King Xuang, Yu He dan Wen Ren Wusuang. Namun, orang berubah seiring berjalannya waktu. Wen Ren Wusuang adalah seseorang yang bisa membuatnya jungkir balik, dan jika tidak ada situasi tak terduga yang terjadi, orang yang kemungkinan besar akan dirayu tidak lain adalah Wusuang. Namun demikian, itulah kehidupan. Siapa yang tahu bahwa masalah dengan si King Xuang tiba-tiba akan muncul di antah berantah. Sekarang, King Sui hanya ingin bersikap baik kepada si King Xuang. Dengan menyesal, segala sesuatunya tidak pernah sesederhana kelihatannya. Karena bahkan sekarang, King Sui tidak bisa mulai menebak hati si King Xuang. AST96 mengirim surat ke Wen Ren Wusuang subscribe Penatua. Melihat ekspresi sedih di wajah Yu He, King Sui ringan menganggukkan kepalanya, untuk menunjukkan persetujuannya. Setelah King Sui menyetujui permintaannya, Yu He sangat gembira. Kekhawatiran sebelumnya yang mengaitkan alisnya dengan erat, akhirnya rileks. Senyum berseri-seri seperti bunga mekar ditampilkan di wajahnya. Senyumnya yang berseri-seri mengungkapkan gigi putihnya yang seperti mutiara. Kulit matanya yang hitam, terbenam dalam wajah seputih salju, seperti batu giok, dipenuhi kecerdasan, dan kebahagiaan. King Sui diam-diam mendesah dalam hatinya. Beban yang dipikul Yu He memang berat. Karena tidak memiliki kasih sayang orang tua sejak kecil, memakai nama seorang janda, dia bahkan tidak memiliki hak untuk membela masalah perkawinan. Setelah tinggal lebih lama, King Sui bangkit sambil mengucapkan selamat tinggal pada Yu He. Dari titik kedatangannya sampai dia pergi, King Sui tidak melakukan gerakan apapun, baik verbal maupun fisik, untuk menggoda Yu He. Yu He merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa seolah-olah King Sui ingin menggambar batas yang jelas di antara mereka berdua. Detak jantungnya terpelintir, seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan sesuatu. Sesuatu yang berharga yang dia miliki sebelumnya, tetapi sekarang hilang karena dia gagal menghargainya. Mata Yu He redup, saat dia memaksakan dirinya untuk tetap tersenyum, menonton punggung King Sui yang sudah pergi. Dia sudah memikirkannya. King Sui dan dirinya sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki masa depan bersama. Memikirkan kebebasannya sendiri yang terbatas, mengingat kembali saat-saat ketika dia bercanda dengan King Sui, mengatakan bahwa jika dia memiliki seorang pria di luar, pria itu pasti King Yu, dia tidak bisa menahan air mata yang mengalir deras. Turun wajahnya meskipun dia menekannya dengan paksa. Setelah King Sui pergi, dia berjalan melalui jalan-jalan yang ramai sebelum datang ke persimpangan yang dihadang oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria kekar yang tersenyum. Dengan sedih King Sui melirik yang menghalangi jalannya. Sobat, bisakah aku bicara denganmu sebentar? Pria itu tersenyum lebar, memperlihatkan giginya. Tidak gratis. Hei nak, geng Green Wolf kita hanya ingin berbicara denganmu, mengapa kamu begitu sombong? Seorang pemuda yang kuat dengan otot tebal yang tampak seperti orang tolol berteriak dengan marah. Geng Green Wolf, apa-apaan itu? King Sui menggelengkan kepalanya. Hubungan persahabatan harus tetap ada antara pembeli dan penjual meskipun mereka gagal mencapai kesepakatan, kan? Pria yang memimpin itu tersenyum. King Sui merenungkan pria di depannya. Pria ini berusia sekitar 24-25 tahun, dan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Ketenangan terlihat di kedua matanya, saat perilakunya tampak santai, bahkan agak ramah. King Sui melirik lagi pada anggota yang tidak patuh di belakang punggung pemimpin. Mereka semua tampak bosan dan agak aneh, sama sekali tidak memiliki kemiripan disiplin. Geng Green Wolf, jangan bilang padaku bahwa itu baru didirikan hari ini. Dengan beberapa dari kamu. Bagaimana kamu tahu? Dumbo kedua, tutup mulutmu. Pemuda kurus lainnya menyela ketika pemuda berotot dari sebelumnya tidak sengaja mengatakannya. Aku tidak ingin membohongi kamu, temanku, apa yang kamu katakan itu benar. Aku pikir kamu dapat mengatakan bahwa kita semua berasal dari keluarga miskin. Sebenarnya 10 anggota plus Green Wolf Gang, kita semua yatim piatu, dan tumbuh di kota sejak kecil. Pemimpin menghela nafas. King Sui tertawa, saat dia mengarahkan pandangannya ke mata pemuda itu. Aku tidak peduli jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, atau bahkan jika itu semua bohong. Mengapa kamu mengatakan semua ini padaku? Apakah kamu ingin aku memberi kamu uang? Maaf, tapi aku juga orang miskin. Pemimpin itu menatap King Sui, tercengang. Sesaat akan terdiam. Aku bukan pengemis, aku hanya ingin bekerja denganmu. Kata pemimpin itu dengan tergesa-gesa. Kali ini, kontrol terlepas dari genggamannya. Kerjasama, mengapa aku menginginkan itu? King Sui mengerutkan alisnya, mengapa di dunia ini sekelompok hooligan ini ingin bekerja bersama dengannya? Kami ingin kamu bergabung dengan geng kami, tidak, kami ingin kamu memimpin kami. Kata-kata dari pemimpin menyebabkan King Sui terkejut, apa yang sedang terjadi? Aku akan memberimu 5 menit, mari kita lihat apakah kamu akan bisa menggerakkan aku dengan kata-katamu. Kami tahu bahwa kamu adalah King Sui dari klan King, dan berharap jika di masa depan, jika kamu memerlukan bantuan, kamu dapat mencari kami. Kami memiliki jaringan di seluruh kota, dan mengetahui pembaruan terkini dan berita tentang berbagai hal yang terjadi. Kami bersedia menjadi lengan dan kaki kamu. Entah bagaimana, aku merasa bahwa kamu adalah seseorang yang akan dapat mencapai hal-hal besar, menuntun kita menuju kebesaran. Lihat kami, sekelompok bajingan dengan kekuatan kasar.
Jika kita ingin bangkit dan memiliki kekuatan, kita hanya dapat memilih untuk mengikuti seseorang yang kuat. Kamu mengatakan bahwa kamu tahu semua kejadian di kota Hundred Miles. Katakan padaku sesuatu yang bisa membuktikan nilaimu padaku. Petik 2. Ikan hitam Yu Hein, disediakan olehmu. King Sui sangat heran di dalam hatinya, tapi dia tidak membiarkan keterkejutannya muncul di wajahnya. Dia hanya mengeluarkan pena dan kertas ketika ia menulis, Wu Suang, dengan cepat kembali ke kota 100 mil setelah melihat ini. Aku punya solusi untuk masalah kamu. Bawa ini ke kota Sungai Surgawi, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Selama kamu menyampaikan surat ini kepada seseorang yang bernama Wenren Wu Shuang sebelum 10 hari sudah habis. Dia sangat cantik, dan sedang dalam perjalanan menuju klan Sue. Selama kamu menyelesaikan ini, aku bersedia bekerja sama dengan kamu. Setelah itu, King Sui menyerahkan surat itu kepada pemimpin. Ini adalah 500 tael perak. Untuk pengeluaran kamu, jangan takut menghabiskan uang, aku hanya meminta efisiensi. Jika kamu bahkan tidak dapat mencapai ini, tidak perlu mencari aku lagi. King Sui kiri tepat setelah mengucapkan kata-kata itu. Bos, apakah dia layak kita mengikutinya? Pria kurus bertanya dengan nada ragu-ragu. Aku telah meneliti sejarahnya dan menghubungkan berbagai kejadian dengan dia setelah dia tiba di Hundred Miles City. Dia jelas bukan orang biasa. Kami pasti akan berkembang jika kami melempar barang kami dengan dia. Yang lain semua terdiam, karena mereka tahu bahwa pemimpin mereka memiliki penilaian yang luar biasa. Sangat cepat, mata mereka semua dipenuhi dengan keyakinan. AST 97 ulang tahun kakek Yusuf Scribe Penatua. Setelah King Sui pergi, dia tidak yakin apakah ini keputusan yang benar atau salah. Pada akhirnya, dia berhenti memikirkannya. Paling-paling, dia hanya akan kehilangan 500 tael perak. Lagi pula, karena dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, dia seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk menghalanginya. Dia tidak takut masalah. Jika karena kecerobohannya, dia bisa membuat Wenren Wu Shuang bergegas kembali ke masa lalu, maka itu semua akan sia-sia. 3 hari berlalu. Itu adalah hari yang sangat gaduh untuk klan Yu di kota Hundred Miles. Hari ini, adalah ulang tahun ke-80 Penatua. Lebih dari 10 tahun yang lalu, klan Yu pernah menjadi klan nomor 1 yang paling menonjol di kota Hundred Miles. Bahkan sekarang, itu masih salah satu dari 4 klan utama. Siapapun yang namanya diketahui publik di kota Hundred Miles akan menghadiri ulang tahun Penatua Yu Clan dan mengiriminya hadiah mereka. Ada terlalu banyak orang yang ingin mendapatkan koneksi dengan keluarga Yu. Lagi pula, di kota ini di mana populasi kota baru saja mendaki lebih dari 1 juta orang, klan Yu dianggap sangat aristokrat. Ibu, aku berjanji pada Yu He bahwa aku akan membantu kakeknya merayakan hari ulang tahunnya. Kamu harus datang bersama dengan Bibi. King Sui hanya menemukan bahwa ibunya juga akan mengunjungi klan Yu hari ini. Dia hanya bisa dengan canggung menggosok bagian belakang kepalanya dengan malu. Ai, ibu sudah terlalu tua untuk acara ini, Noe. Putra aku dan seorang gadis cantik akan pergi bersama, goda King Yi. Bagaimana bisa? Kamu baru berapa umur? Begitu banyak orang berpikir bahwa kamu masih belum menikah. Selain itu, kamu masih memiliki kecantikan memikat yang memikat orang lain. Bagaimana kamu bisa dianggap tua jika kamu sangat cantik? Siapapun yang mengatakan bahwa kamu sudah tua akan berakhir dengan giginya di lantai. Oke, aku tidak akan bersaing lagi denganmu, dasar bajingan. Pamanmu, bibimu dan aku akan pergi bersama. Pastikan untuk berhati-hati karena ada banyak orang, dan jangan membuat masalah bagi klan Yu. Baris terakhir ini sangat penting, karena King Yi merasa King Sui bukan anak yang paling patuh. Ketika King Sui bertemu Yu He lagi, dia tercengang. Lemari pakaian Yu He terdiri dari gaun bermotif awan ungu, dan selendang berwarna biru langit. Rambutnya diikat dengan jepit rambut jambul yang memunculkan aura anggun dan anggunnya. Kulitnya yang seputih salju, lehernya yang ramping dan payudaranya membuncit dengan bangga membuat semua orang menatapnya dengan kagum, membiarkan mulut mereka ternganga. Pinggang rampingnya yang ramping diikuti oleh pantatnya yang bulat dan montok. Meskipun kakinya sudah sangat panjang, sepatu bot putih salju panjangnya memberinya aura seperti peri. Apakah itu terlihat bagus? Tanya Yu He, saat dia sedikit tersenyum melihat ekspresi bodoh King Sui. Sangat bagus, seolah-olah makhluk surga telah turun. Klan Yu terletak di sisi timur dalam kota Hundred Miles. Sebenarnya, pintu depan Yu Clan yang lebar biasanya dibombardir dengan lalu lintas yang padat. Beberapa orang setengah baya yang sibuk dengan cepat menyapa pejabat tinggi yang datang untuk merayakan ulang tahun Penatua. Setiap orang tersenyum di wajah mereka. Orang-orang yang datang lebih awal membalas salam dengan senyum juga. Orang-orang yang tiba di pintu depan semua umumnya keluar dari gerbong kuda mewah. Nyonya, kau sudah kembali. Ketika King Sui dan Yu He turun dari kereta kuda dan berjalan ke pintu masuk, seorang pria parubaya memasang senyum paling profesional dan menyambut mereka. Yu He menganggukkan kepalanya, lalu menuju ke dalam dengan King Sui. Tidak diragukan lagi layak menjadi klan terkemuka di Hundred Miles City. Nama seluruh jalan ini adalah Yu Street. Ini adalah pertama kalinya King Sui datang ke jalan ini. Jalan itu tidak terlalu panjang, tetapi pada dasarnya itu semua adalah bagian dari properti Yu Clan. Halaman yang mereka gunakan untuk merayakan ulang tahun Penatua adalah salah satu tempat paling sentral dan penting. Ketika mereka berjalan masuk, King Sui melihat desain interior yang nyaman dan sederhana. Meskipun ada pegunungan, batu, dan air palsu, tapi itu tidak terasa mewah.
Sebenarnya terasa lebih dekat dengan menjadi alami. Ada kursi dan meja di mana-mana di halaman. Semua meja berisik dengan obrolan dan obrolan ringan. Itu menarik perbedaan yang jelas antara orang-orang, karena orang-orang yang sama berbondong-bondong bersama dan terpisah. Kakak, jalan ini. King Sui mengangkat kepalanya ke arah suara itu. Seorang pemuda yang cerdas dan tampan menghadap ke arah mereka sambil melambaikan tangannya. Aku akan membawamu ke sana. Itu adalah adik laki-lakiku Yu Jian. Kakak, aku akan membantumu menyapa temanmu. Kamu harus menemui kakek terlebih dahulu. Para penatua mengatakan bahwa jika kamu tidak datang kepada mereka, maka kamu mendorong mereka untuk keluar untuk melihat kamu. Mereka tidak akan keluar pada akhirnya. Yu Jian tersenyum pada Yu He. Senyum itu mengandung cintanya pada saudara perempuannya, tetapi juga sedikit rasa malu. Orang setengah baya dengan sikap lembut berjalan sambil tersenyum, dan dengan suara jernihnya menyampaikan, Yu akhirnya kembali. Kakekmu sudah menunggumu cukup lama sekarang. Pergi dan temui para penatua. Oh, paman ketiga, aku mengerti. Aku akan langsung ke sana. Setelah Yu He selesai berbicara, dia menghadap King Sui, tersenyum sedikit lalu pergi. Ayo, kau King Sui, kan? Aku sering mendengar saudara perempuan aku berbicara tentang kamu. Mari kita duduk bersama. Yu Jian menyapa King Sui dengan penuh semangat dan semangat. King Sui merasa sangat canggung, karena saudara lelaki Yu He jauh lebih tua darinya. King Sui tersenyum dan mengangguk. Bersama Yu Jian, mereka berjalan ke sisi tempat sudah ada meja dan kursi yang disiapkan untuk 3 orang. Ketika mereka tiba, ketiga orang itu sudah berdiri dan tersenyum, artinya mereka menyambut King Sui. 2 wanita dan 1 pria. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, dengan tubuh kokoh, alis tebal dan mata besar. Kedua wanita itu cukup cantik, tetapi mereka agak muda. Mereka terlihat berusia sekitar 17-18 tahun dan memiliki tubuh yang mungil tetapi sepenuhnya berkembang. Biasanya, seorang anak berusia 17-18 tahun sudah dianggap sebagai orang dewasa, tetapi salah satu gadis yang mengenakan gaun hijau memiliki wajah berbentuk oval bersama dengan kulit yang putih dan fitur seperti boneka yang segar. Berlawanan dengan wajahnya, dia memiliki sepasang puncak gunung yang bahkan Yu He tidak bisa bersaing dengannya. King Sui bertanya-tanya apakah mereka akan jatuh cinta padanya. King Sui, ini Ding Lang, dan keduanya adalah Ding Yuan dan Ding Bao. Mereka bertiga adalah saudara kandung. Petik 2. Halo King Sui, aku sudah sering mendengar nama kamu. Ding Lang mengulurkan tangannya dengan senyum tulus. King Sui yang tersenyum mengulurkan tangannya juga. Kamu pasti Ding Lang, halo. Aku sudah mendengar sedikit tentang kamu. King Sui memandang ke atas dan ke bawah pada pemuda yang teguh dan tegas ini. Dia sudah tahu beberapa saat sekarang bahwa Ding Lang adalah orang terkuat di antara generasi termuda di kota 100 Miles. Saat tangan mereka bersentuhan, King Sui merasakan penyelidikan mengejutkan kekuatan Ding Lang. Keduanya melonggarkan cengkeraman mereka satu sama lain. Orang luar tidak bisa mengatakan apa yang sedang terjadi, tetapi King Sui dan Ding Lang sama-sama sadar. Kamu luar biasa, aku mendengar kamu menjadi merajalela baru-baru ini. Dengan payudara besar dan wajah seperti anak kecil, Loli Ding Yuan hanya berkedip dengan sepasang matanya yang besar. King Sui menyaksikan Ding Yuan tersenyum pahit saat banyak orang meneteskan air liur ke Loli. Bahkan King Sui yang tidak tertarik pada Loli tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Ding Yuan benar-benar menarik. Aku tidak pernah mengambil inisiatif untuk membuat masalah, selalu orang lain yang ingin menggertak aku. Juga, aku tidak ingin diintimidasi jadi aku menggunakan sedikit kekuatan aku dan akhirnya secara tidak sengaja memukuli mereka. Hanya melakukannya karena dia tidak punya pilihan. Itu seperti orang lain memohon padanya untuk memukul mereka. Saudaraku, orang ini sangat menarik. Suara tawa Ding Bao yang renyah dan menyenangkan mengeluarkan suara imut yang terdengar di udara. King Sui mengalihkan pandangannya ke Ding Bao, gadis yang memiliki temperamen seorang wanita muda. Dia dianggap sangat halus. Wajahnya sangat indah dan kecil, dihiasi dengan sepasang mata yang berkilau, hidung yang halus dan mulut yang mungil. Sosok mungil pasti sangat halus. Garis tubuhnya sangat halus, membentuk sosok jam pasirnya yang sempurna dengan payudara besar dan pantat yang ceria. Untungnya, King Sui tidak tertarik pada gadis-gadis muda karena semua orang tampaknya akan tergila-gila pada dua lolis berkualitas tinggi ini. King Sui hanya bisa memikirkan hal-hal ini karena dia belum berusia 17 tahun. Tepatnya, dibandingkan dengan King Sui, keduanya sedikit lebih tua darinya. Namun, King Sui terlihat seperti tipe orang di mana kamu bisa mengabaikan usianya. Bahkan jika kamu mengatakan bahwa dia terlihat berusia 20 tahun, itu tidak akan menghina. Penampilan King Sui tampak sangat berbeda dari yang lain, membuat orang muda salah mengira umurnya. Rasanya seolah dia memiliki mata yang bisa menggoda wanita manapun. Dengan keberadaan Yu Jian, beberapa orang bisa mengobrol dengan gembira. Kedua gadis kecil itu tidak bersalah dan sepertinya tidak menyadari situasinya. Suasana telah memanas sedikit, terutama Ding Yuan dan Ding Bao yang bergumam tanpa henti ke King Sui. King Sui tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan mereka. Untungnya, tidak lama kemudian, Yu He mendorong keluar Yu Donghao yang sedang naik kursi roda. Yu He berdiri di sebelah pria parubaya yang tampak lembut sambil meneriakkan komentar bodoh. Setelah Penatua Yu berdenting satu gelas dengan perusahaannya, dia membiarkan Yu dia mengendalikan di mana dia mendorong kursi rodanya. Orang-orang tua lainnya di 100 Miles City pergi untuk bertukar salam dengan mereka yang menghadiri pesta.
Pada akhirnya mereka benar-benar tiba di meja tempat King Sui tinggal. AST-98 Teknik Jarum Primordial yang menantang surga. Subscribe Penatua. Setelah Tuan Tuayu memandang semua orang, dan akhirnya dia tiba di meja tempat King Sui duduk. Kakek. Kakek Yu. Kakek Yu. Yu Jian, Ding Lang, Ding Yuan dan Ding Bao semua memanggil dengan hormat. King Sui di sini, aku pernah bertemu Tuan Tuayu sebelumnya. King Sui tersenyum saat dia dengan hormat mencelupkan ke dalam busur. Bagus. Las, ini temanmu King Sui. Luar biasa, luar biasa. Tuan Tuayu memuji King Sui dengan 2 kali lipat, suaranya cerah dan penuh vitalitas. King Sui merenungkan Yu Donghao di kursi roda. Dia tampak seperti berusia lebih dari 50 tahun, dengan kepala yang penuh rambut putih dan penampilan yang halus. Dia memiliki dahi yang lebar, dan matanya penuh vitalitas. Tatapannya yang dalam, meninggalkan kesan mendalam di pikiran King Sui. Sepertinya Tuan Tuayu sudah keluar dari depresinya. Ini dipesan lebih dahulu bahwa Yu Donghao adalah seseorang dengan wasiat berbalut besi. Jika itu adalah orang lain yang telah jatuh dari ranah Xiantian untuk menjadi orang biasa, mereka bahkan mungkin menyerah untuk hidup. Teknik penglihatan surgawi King Sui memeriksa Yu Donghao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saluran energi dan dantian Tuan Tuayu jelas muncul dalam visinya. Dantiannya berkerut seperti pretzel, sementara saluran energinya menyusut dan layu. Terutama saluran energi di dekat kakinya, tidak heran dia lumpuh, melihat kerusakan yang dialami tubuhnya, sudah sangat beruntung baginya untuk kembali hidup-hidup. Lukanya agak mirip dengan Bai Li Jingwei, hanya beberapa kali lebih serius. Aku ingin tahu apakah teknik jarum primordial aku dapat membantu di sini. Petik 2. Memikirkan hal ini, hatinya menghangat. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk percobaan, dan melihat apakah teknik jarum primordialnya akan efektif. Menggabungkan api primordial bersama-sama dengan teknik jarum primordial, ia dapat mencapai keajaiban yang menentang surga. Saat malam berlalu, akhirnya, Yu Donghao kembali ke kamarnya. Yang aneh adalah itu, Yu He benar-benar menarik diri untuk menemani Yu Donghao. King Sui merasa sangat tidak pada tempatnya, lagi pula mereka kakek dan cucu, sementara dia adalah pihak luar. Yah, sebaiknya katakan padanya apa yang ada di pikiranku. King Sui memutuskan untuk mengikuti Yu He ke kamar Tuan Tuayu. King Sui kan, gadis itu mengatakan bahwa ikan hitam disediakan oleh kamu, mereka benar-benar lezat. Pria tua ini sudah berusia 80 tahun, dan meskipun seusiaku, aku belum pernah makan hidangan dengan rasa yang luar biasa sebelumnya. Petik 2. Terima kasih. Jika kamu ingin memakannya, aku akan membiarkan saudari Yu memasak satu untuk kamu setiap hari. King Sui menjawab dengan rendah hati. Nasib gadis ini benar-benar pahit. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah kehilangan keinginan untuk terus hidup. King Sui ragu-ragu sebentar, saat dia menjawab. Orang tua, aku tahu sesuatu yang mirip dengan seni medis, aku ingin tahu apakah kamu mengizinkan aku untuk mempraktikkan gaya perawatanku padamu. Keterampilan medis aku agak berbeda dari yang lain, tetapi ada kemungkinan aku bahkan dapat menyembuhkan kamu. Yu Donghao tertawa, nak, terima kasih atas kata-kata baikmu. Tapi aku tahu lebih baik daripada orang lain betapa buruknya kondisi aku sendiri. Jika tidak ada pil ajaib atau pelet surgawi, aku akan selalu menjadi cacat. King Sui merasa terkesan dengan betapa berkepala dingin Yu Donghao. Mungkin itu karena dia sudah mati rasa dari kemunduran yang tak terhitung jumlahnya yang diderita saat mencoba menemukan obat. Meskipun Tuan Tuayu tidak lagi memiliki harapan, mengapa tidak biarkan aku mencobanya saja? Lagi pula, apa ruginya? King Sui melanjutkan, mencoba membujuk orang tua itu, Yu. King Sui, cukup. Yu dia menyela, khawatir bahwa kakeknya akan diingatkan tentang hal-hal di masa lalu. Kamu benar, orang tua ini akan membiarkan kamu mencobanya, mari kita lihat teknik medismu yang luar biasa. Sebaliknya, Yu Donghao masih tampak ceria, saat dia menyetujui permintaan King Sui. Yu He hanya bisa melongo menatap King Sui, sambil mengisyaratkan dia untuk mundur dengan matanya. King Sui pura-pura tidak melihat ekspresi bahwa Yu He menembak ke arahnya saat ia melepaskan jarum emasnya. Tanpa penundaan lebih lanjut, King Sui meminta Yu Donghao melepas jubahnya, dan menarik celananya sedikit, mengungkapkan area dantiannya. Mungkin ada rasa sakit, tolong tahan dengan itu. King Sui mengingatkan, saat dia mempersiapkan diri. Bahwa itu, orang tua ini takut akan segalanya, kecuali rasa sakit. Jika aku benar-benar pulih, aku bahkan tidak keberatan akan ditebas oleh 1000 pisau dan ditusuk oleh 1000 bilah. Untuk menyembuhkan Yu Donghao, pertama, King Sui harus merevitalisasi dan menyembuhkan dantiannya yang berhenti berkembang. Hanya dengan begitu, Yu Donghao dapat mengedarkan kinya lagi. Jarum emas terbakar, sebagai ki dari teknik penguatan kuno terbang ke jarum emas sementara King Sui mengaktifkan api primordial sebelum memasukkannya ke berbagai segmen orang tua Yu Dantian. Dantian sangat penting bagi para pembudidaya. Bukan hanya itu bagian paling kritis dari tubuh manusia, itu juga yang paling lemah. Jarum emas pertama dimasukkan. Tapi Yu Donghao bertindak seolah-olah dia peka terhadap rasa sakit. Bahkan setelah jarum dimasukkan ke dalam dantiannya, dia bahkan tidak mengeluarkan rasa sakit. Jarum kedua sampai ke jarum ketujuh. Kemilau keringat bisa dilihat di dahi King Sui. Setelah jarum ketujuh dimasukkan, King Sui telah menggunakan teknik jarumnya untuk menyegel rasa sakit Yu Donghao. Meskipun orang tua Yu menolak, King Sui masih melakukannya.
Karena tingkat rasa sakit dari jarum ketujuh, jika dibandingkan dengan jarum pertama, mirip dengan cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan matahari yang terbakar. Mengaktifkan ki dari teknik penguatan kuno, King Sui menyuntikkan jarum dengan ki-nya, dan perlahan-lahan memindahkan ki ke dantian Yu Donghao. 7 jarum emas dimasukkan, diatur ke dalam formasi 7 bintang biduk surgawi. Jarum bergetar dengan lembut, saat mereka memancarkan sinar keemasan samar. Di bawah infus penguatan kuno ki, dantian yang mengalami atrofi mulai secara bertahap memulihkan bentuk aslinya. Tingkat pemulihan, serta getaran dari jarum emas memiliki korelasi langsung dengan tingkat konsumsi energi King Sui. Yu He dengan cemas berdiri di samping, saat dia menyeka keringat King Sui dengan kain kecil sesering mungkin. Dia sedikit merah di wajahnya, karena dia melakukan tindakan seperti pasangan dengan King Sui di depan kakeknya. Sekitar 2 jam kemudian, wajah King Sui sudah pucat tanpa darah. Dia melepaskan jarum satu persatu saat tubuhnya bergetar tanpa sadar. Tuan Tuayu, cobalah untuk mengaktifkan ki kamu. Namun, kendalikan ki kamu sehingga hanya dipertahankan di dantian kamu. Jangan terlalu memaksakannya, aku hanya ingin kamu bereksperimen ringan dengannya. King Sui menginstruksikan. Dia juga sangat ingin tahu hasil dari eksperimen medis pertamanya. Yu Donghao menutup matanya, dan sesaat, membentaknya terbuka. Ekspresi kebahagiaan gila bisa dilihat di kedalaman matanya saat dia berseru secara emosional, apakah aku bermimpi? Melihat wajah gembira kakeknya, air mata mengalir di wajah Yu He. Dia terdiam menatap King Sui, berharap apa yang ia duga benar. Yu He merasakan kebahagiaan, dan terpesona di hatinya. King Sui, pria kecil ini, sebenarnya berhasil menyembuhkan dantian yang telah berhenti tumbuh dari kakeknya. Apa yang sebenarnya dia? AST-99 Alkemis kuat luar biasa subscribe Penatua. King Sui tidak memperhatikan ekspresi yang terpantul di mata Yu He, tetapi sorot mata Yu He itu tidak luput dari perhatian Yu Donghao. Momen ini, kegembiraan yang ia rasakan, tak terlukiskan. Hahaha, Yu Donghao tidak bisa mengendalikan tawanya ketika tangan yang memegang King Sui bergetar karena kegembiraan. Aku tidak berpikir bahwa aku akan bertahan hidup untuk melihat hari ini. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Bagaimana dengan ini, katakan saja padaku apa yang bisa aku lakukan untuk kamu. Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Yu Donghao menyelesaikan kalimatnya saat dia mengalihkan pandangannya secara sadar ke Yu He. Yu He menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tidak berani melihat kakeknya atau King Sui. Tuan Tuayu, kamu terlalu sopan. Aku tidak membawa kado perayaan untuk merayakan ulang tahun ke-80 kamu. Anggap saja perawatan ini sebagai hadiah kecil aku. King Sui tersenyum. Tidak, bagaimana aku bisa menerima ini? Terlepas dari permintaan apa yang kamu buat, selama itu masih dalam kekuatan aku pasti akan membantu kamu dengan itu. Melihat betapa bergerahnya Yu Donghao, King Sui mengangguk. Dia agak bisa memahami ketidakberdayaan dan keputusasaan Yu Donghao, jatuh dari Xiantian menjadi lumpuh. Hidup lebih buruk dari kematian. Ada permintaan, King Sui melirik Yu He. Yu He memperhatikan tatapan itu, saat dia dengan panik mengalihkan pandangannya, jantungnya berdebar kencang. Apa saja, kata Yu Donghao dengan tulus. Meskipun dantianmu sudah agak pulih, tetapi jika kamu ingin mendapatkan kembali kekuatan yang kamu miliki di Xiantian, aku masih membutuhkan sekitar setengah tahun lebih banyak waktu. Aku berharap bahwa setengah tahun kemudian, kamu dapat membubarkan pernikahan antara saudari Yu dan mertuanya. Beberapa tahun terakhir ini, dia selalu menderita secara diam-diam. Petik 2. Tentu saja, bahkan jika kamu tidak mengajukan permintaan ini, aku akan tetap melakukannya. Itu tidak masuk hitungan, beri aku permintaan lain, Yu Donghao berseru. Dia berenang dalam kegembiraan, ini adalah sesuatu yang dia rindukan selama bertahun-tahun, selalu berharap tetapi tidak berani kehilangan dirinya dalam imajinasinya. Sekarang, tampaknya pemulihan tidak lagi jauh dari sebelumnya. King Sui menggelengkan kepalanya. Mari aku tunggu sebentar, jika aku membutuhkan bantuan kamu di masa depan, aku akan meminta kamu lagi. Jejak kekecewaan muncul di mata Yu He. Yu Donghao memperhatikan, saat dia berkata, King Sui, mengapa kamu tidak mempertimbangkan kakekku? Kakek, mari kita istirahat dulu, kamu dan King Sui pasti lelah. King Sui telah menghabiskan banyak energi, mari kita bicarakan hal-hal lain nanti. Yu He menyela. Oke, kita akan membicarakan ini di masa depan. Yu Donghao menghela nafas. King Sui tidak tahu mengapa Yu He menyela. Dia masih melihat jarum emas di tangannya, tenggelam dalam pikiran. Apa teknik yang ilahi, api naik di hati batin King Sui. Selama beberapa hari ke depan, aku akan membantu Penatua untuk melakukan lebih banyak sesi akupuntur. 3 hari kemudian, ki kamu harus dapat sepenuhnya bersirkulasi. Setelah seminggu, kamu seharusnya bisa mulai berjalan lagi. Selama kamu terus mengedarkan ki kamu, dalam setengah tahun, aku percaya bahwa kekuatan kamu akan pulih ke puncak di mana kamu dulu berada. Seru King Sui. Namun, dia mengingatkan Tuan Tuayu untuk mengambil hal-hal mudah, karena hal-hal akan menjadi bumerang jika dia bertindak terlalu cepat. King Sui menghela nafas, jika kekuatannya saat ini berada di lapisan keempat teknik penguatan kuno, dia hanya perlu 1 hari untuk menyembuhkan Yu Donghao. Namun, dia sudah sangat puas dengan hasil eksperimennya. Dia sebenarnya bisa menyembuhkan sesuatu yang dianggap tidak dapat disembuhkan oleh mayoritas luas di dunia 9 benua. Belum lagi menunggu setengah tahun untuk kembali ke puncak kekuasaan semula.
Bahkan jika sedang menunggu 5 hingga 10 tahun, orang masih akan sangat bersedia melakukannya. Setelah perawatan, perjamuan sudah berakhir. King Sui, terima kasih. Yu He dengan gembira berseru saat dia berjalan King Sui ke gerbang. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Mengapa kamu menjadi begitu sopan? King Sui mengangkat bahunya saat dia memimpin kuda, dan berjalan bersama dengan Yu He ke jalan-jalan di 100 Miles City. Matahari sore memperpanjang bayangan mereka saat mereka berjalan. Hehe, aku tidak bisa membayangkan bahwa kamu King Sui sebenarnya tahu teknik penyembuhan yang ajaib. Apakah kamu seorang alkemis? Yu He menganggap King Sui sebagai cahaya yang tidak dikenal, cemerlang, berkedip-kedip di matanya. Hehe, kamu akan tahu di masa depan. King Sui bergumam. Bagaimanapun, dia masih jauh dari benar-benar dianggap sebagai seorang alkemis. Semua alkemis memegang posisi terhormat dan status luar biasa di dunia 9 benua. Ada sangat sedikit kekuatan yang bersedia memusuhi seorang alkemis. Bocah bau, masih menyimpan rahasia dariku. Dia cemberut. Kamu siapa? Aku hanya akan menceritakan rahasia aku kepada istri aku. King Sui bercanda, saat matanya berbinar. Ekspresi malu muncul di wajah Yu He. Tiba-tiba, Yu He merasa bahwa King Sui, meskipun lebih muda darinya, memiliki perasaan yang bisa diandalkan padanya. Dia entah bagaimana secara tidak sadar telah matang dari pria kecil yang dulu dia goda, menjadi pria sejati yang bisa berdiri di depannya, melindunginya. Apakah kamu meminta pemukulan? Dia mengepalkan tangan mungilnya menjadi kepalan kecil saat dia pergi ke palu King Sui. King Sui menghindari serangan Yu He saat udara di sekitar mereka dipenuhi dengan tawa. Untuk berharap Tuan Tua Yu baik-baik saja, klan Si, klan Ding, dan klan Situ semuanya mengirim seseorang. Yang datang adalah dari generasi kedua atau ketiga, seperti Ding Lang, Ding Yuan dan Ding Bao. King Sui sangat ingin bertemu si King Suang lagi, tetapi dia tidak muncul dalam daftar mereka yang datang yang mewakili si klan untuk jamuan Yu Klan. Orang-orang yang berasal dari klan Situ, adalah Situ Bufan, dan sosok seperti pemimpin yang memiliki aura amat buruk. Yu He berkata bahwa orang ini tidak lain adalah generasi muda yang bertanggung jawab, Situ Ba. King Sul mengerutkan kening. Dia samar-samar bisa merasakan niat membunuh yang hampir tidak bertopeng keluar dari orang ini. King Sui tidak tahu, selangkangan orang yang dia meledak, tidak lain adalah putra Situ Ba. Namun, bahkan jika dia tahu, King Sui masih akan meledak sama burung kecil Situ Sang. Setelah mengatur waktu dengan Yu He agar dia kembali besok dan menggunakan teknik jarumnya untuk mengobati Yu Donghao, King Sui pergi. Sekarang, King Sui ingin tidak lebih dari terobosan ke tingkat 4 teknik penguatan kuno. Waktu berlalu, dan setelah seminggu, Yu Donghao benar-benar berhasil mendapatkan kembali mobilitas kakinya. Meskipun saluran energi masih dalam keadaan pemulihan, melalui pemeliharaan Ki kuno, serta banyak ramuan spiritual untuk mendukung pemulihan, laju pemulihan yang cepat untuk Yu Donghao hanya bisa diharapkan. Yu Donghao, seseorang yang lumpuh selama 10 tahun, tiba-tiba mendapatkan kembali mobilitas kakinya. Berita ini, menyebabkan beberapa klan menjadi sedih sementara yang lain menjadi gembira. Menurut rumor Yu Donghao menyebar, ada seorang alkemis yang luar biasa dan sangat kuat yang memperlakukannya. Rumor ini segera diperlakukan sebagai kebenaran Injil. Bagaimanapun, Yu Donghao sendiri adalah contoh terbaik. Ini, menyebabkan King Sui tertawa. Secara misterius, melalui cara yang tidak masuk akal, dia entah bagaimana menjadi semacam alkemis yang luar biasa. Situ Ba, yang sebelumnya ingin membalas dendam dengan menargetkan King Clan, sebenarnya menahan diri karena rumor ini. King Sui, sangat dekat dengan Yu He. Sangat dekat. Yu Donghao memperlakukan King Sui lebih baik daripada cucunya sendiri. Keseimbangan kekuatan di 100 Miles City akan terganggu. Ini menyebabkan Situ Ba merasa sangat gelisah dan khawatir. King Sui mengabaikan kejadian dunia luar. Bila progres alkimia miliknya sudah mencapai 10,8%. Untuk mencapai 100%, masih ada jarak yang harus ditempuh. Seminggu telah berlalu, tetapi masih belum ada berita tentang Wenren Wusuang. Bahkan geng Green Wolf tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Meskipun King Sui mengagumi pemimpin geng Green Wolf, tidak ada jaminan bahwa pemimpin akan berhasil. 1 minggu telah berlalu, jika mereka menunggang kuda yang cepat, mereka seharusnya sudah mencapai kota Sungai Surgawi. Aku ingin tahu apakah mereka sudah menemukan Wusuang. Meskipun tujuan terakhirnya, klan Sue, sudah diketahui mereka, mungkin masih ada kejadian tak terduga. King Sui mengepalkan tinjunya, dia semakin gugup. AST 100 IU disappointed. King Sui diam-diam keluar saat ia berjalan di sebelah kolam untuk melihat setengah kaki ikan di kolam. Pada kenyataannya, 2 bulan telah berlalu, dan itu hampir April. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana, dan penampilan lingkungan tumbuh subur. Pohon-pohon pir tebal di halaman penuh dengan bunga-bunga seputih salju, dan aroma harum menyerbu hidung King Sui, membuat suasana hatinya menyenangkan dan menyenangkan. Lebah-lebah sibuk berdengung di sekitar bunga. Saat King Sui melihat lebah yang sibuk dan kerumunan yang sibuk di luar pintu depan, suasana hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Laki-laki dan hewan sama dalam hal mereka berdua ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Kamu masih berpikir tentang keindahan Yu, kata King Si dengan suara lucu. King Sui melihat konten King Si dan tertawa, mengapa kamu tidak mencari adik perempuan Xian Yuan? King Sui baru-baru ini tahu bahwa King Si, secara mengejutkan, menyukai Xian Yuan, seorang lolita dengan payudara besar.
King Sui tidak bisa benar-benar melihat King Xi, pria yang sangat tertutup, bisa berkumpul dengan Xiang Yuan, tetapi dia tidak tahu bagaimana kemajuan mereka. Apa saudara perempuannya, Xiang Yuan? Dia sudah berusia 18 tahun. Sebenarnya, dia sedikit lebih tua dari kita. Aku pikir itu aneh bahwa kamu hanya tertarik pada wanita dewasa seperti Yu He. Mungkinkah Bibi melecehkan kamu, kata King Xi sambil tertawa jahat. King Sui. Pada malam hari, King Sui pergi ke alam Valet Jade Immortal untuk menatap kolam. Dia mengamati bahwa jumlah ikan hitam meningkat banyak, dan terus meningkat. Yang terbesar hanya sedikit lebih panjang dari 1 kaki, dan mungkin tidak akan banyak berubah ukuran, tetapi mereka tampaknya menjadi lebih kuat dan gesit. Jumlah kura-kura tampaknya tumbuh secara eksponensial. Yang terbesar tampak seperti bagian bawah wastafel, sedangkan yang terkecil tidak sebesar kotak korek api. Jika tidak hati-hati, itu akan menjadi makanan bagi ikan hitam. Sekarang, kura-kura dan ikan hitam itu tampaknya memiliki dendam terhadap satu sama lain. Kedua belah pihak berusaha untuk memburu keturunan pihak lain, tetapi jumlahnya terus meningkat secara eksponensial meskipun dalam situasi ini. Awalnya, hanya ada 200 kura-kura, tapi sekarang setidaknya ada 1000. Adapun ikan hitam, jumlah mereka sudah terlalu besar untuk dihitung, tetapi harus ada puluhan ribu. Seluruh kolam tampak seperti dipenuhi ikan hitam. Ini luar biasa, sekarang Yu Hein dapat menambahkan sup kura-kura ke dalam menu. King Sui memandangi sekelompok besar kura-kura, dan mengenangnya ketika dia minum sup kura-kura dengan si King Zuang. Ini membuatnya tiba-tiba mendapatkan selera makan baru. Selama waktu ini King Sui makan dalam jumlah yang cukup, tetapi dia masih ingin makan lebih banyak. Meskipun dia hanya bisa mencapai siklus ke-48 teknik penguatan kuno ketika dia berkultivasi, King Sui tidak santai, dan terus berkultivasi setiap hari. Meskipun kekuatan total teknik kuno tidak meningkat, ada peningkatan yang jelas dalam kemurniannya. Dia sudah sedikit sukses dengan ilmu pedang, dan bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Kemajuan cepat dalam ilmu pedang adalah karena manfaat solitary rapid fist, dan ia mengalami perasaan seolah-olah itu berasal dari surga ketika ia mengolahnya. King Sui tahu bahwa begitu dia mengalami perasaan ini, dia sukses dengan bentuk keterampilan pedang ini. Adapun alkimia, King Sui menghabiskan waktu paling banyak memurnikan obat setiap hari. King Sui sudah menanam banyak tumbuhan di seluruh wilayah spasial. Kecuali beberapa ramuan yang dimaksudkan untuk matang lebih dari 1000 tahun, ia meningkatkan kematangan ramuan lain sendiri. Karena King Sui telah melihat kekuatan jarum primordial, ia akan membutuhkan waktu untuk memeriksanya. Dia sudah mahir dalam api kuno Yin yang karena praktik terus-menerus di penyulingan herbal. Setelah dia makan 2 buah penambah kelincahan, langkah hantunya telah berubah menjadi langkah roh gratis. Ada peningkatan kecepatan dan ketangkasan, dia bahkan merasakan peningkatan kekuatannya, membuat seluruh tubuhnya terasa seolah diisi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tentang buah meningkatkan kelincahan, King Sui merenungkan tentang 6 yang masih dia miliki. Ini tidak benar-benar membantu aku saat ini, jadi aku bisa memberi ibu aku 2. Aku juga bisa memberi Wen Ren Wu Suang 2 untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Petik 2. Untuk 2 yang tersisa, haruskah aku memberikan keduanya kepada Yu He, keduanya untuk Yu Dong Hao, atau memberikan 1 untuk masing-masing? King Sui menghela nafas. Masih terlalu sedikit, dan itu tidak cukup untuk semua orang. Sekarang King Sui melihat banyak salep emas yang dia hasilkan dengan praktiknya dalam alkimia, tetapi dia masih tidak tahu seberapa baik obat ini bekerja. King Sui benar-benar ingin mencobanya sendiri, tetapi menolak gagasan itu setelah berpikir tentang bagaimana ia harus berdarah. Dia akan menemukan kesempatan lain. King Sui bangun keesokan harinya dan duduk bersila menghadap matahari, kemudian dia mengolah 48 siklus teknik penguatan kuno, dan berjalan ke kamar ibunya. King Sui biasanya bangun cukup pagi untuk menyiapkan sarapan sebagai latihan pagi yang ringan. Sekarang dia akan makan ikan hitam atau sup kura-kura setiap kali makan karena dia menemukan bahwa konsumsi secara teratur dapat meningkatkan fisiknya. King Sui menutup pintu, dan mengeluarkan 2 buah agility enhancing. Hapus buah angin, apakah orang tua kuno itu memberikan ini kepadamu juga? Dengan senyum yang dipaksakan, King Sui mengangguk, aku bahkan tidak perlu menjelaskan kali ini. Orang tua kuno itu sangat membantu aku. Petik 2. King Yi mengambil buah agility enhancing dengan heran dan memandang King Sui, lalu bertanya dengan pasti, kamu sudah makan 2. Berjalanlah dengan kecepatan tertinggi kamu. Bingung, King Sui hanya bisa berjalan seperti kabur menggunakan kecepatan tercepatnya. Sekarang King Yi menerima 2 agility enhancing fruits dari King Sui sambil tersenyum. Namun, dia tidak terlalu banyak bertanya. Terakhir kali King Sui memberi King Yi 8 buah penambah energi, sementara kali ini hanya ada 2, tapi King Yi masih tidak bertanya apa-apa. Setelah dia sarapan, King Sui memutuskan untuk mulai memurnikan herbal di kediaman King karena dia bosan. Dia menggunakan kotoran api, bahan termurah, karena dia hanya membutuhkan pengalaman. Mengapa tingkat kegagalan begitu tinggi ketika aku tidak menggunakan api primordial? King Sui gagal 5 kali berturut-turut. Kualinya bahkan meledak untuk terakhir kalinya. Ketika dia melihat puing-puing yang merupakan kuali alkimia miliknya, dia menyadari bahwa orang-orang yang menjual kuali ini sebenarnya sangat teduh. Biaya kuali bukanlah beban keuangan yang ringan bagi para alkemis pemula, dia sekali lagi menyesalkan betapa alkimia adalah profesi yang membakar uang. Dengan naiknya setiap alkemis datanglah gunung emas yang dihabiskan dalam proses.
Setelah menyaksikan situasinya, King Sui memutuskan untuk tidak berlatih lagi. Lagi pula, dia tidak terlalu peduli dengan waktu. Karena dia memiliki Realm of Valet Jade Immortal, dia memiliki sekitar 10 kali lebih banyak waktu daripada orang lain. Dia mengunjungi kebun 100 obat dan diam-diam menyiram tanaman herbal dengan air kolam dari ruang spasial. Sekarang King Sui bertanggung jawab untuk merawat seluruh 100 kebun obat karena King Sui mengatakan bahwa lelaki tua kuno itu juga tuannya, dan telah mengajarinya beberapa metode untuk merawat tanaman obat. Selama waktu ini, tanaman obat di Taman 100 Obat tiba-tiba meningkat baik dalam kualitas dan penampilan, sehingga King Sui pada dasarnya diberi tanggung jawab untuk merawat Taman Obat 100. Mungkin itu karena Yu Donghao sering makan ikan hitam dari dunia spasial, tetapi tubuhnya juga pulih lebih cepat dari yang diharapkan. Banyak orang lain juga sampai pada kesimpulan yang sama. Setiap orang yang makan ikan hitam dari Yu Hein, terutama yang sering makan hidangan itu, semua mendapati fisik mereka meningkat banyak. Ini adalah alasan lain mengapa Yu Hein menjadi semakin terkenal. Namun, telah terjadi pengurangan pada orang-orang dengan niat buruk terhadap Yu Hein karena pemulihan Yu Donghao yang tak terduga. Setelah semua, klan Yu adalah klan yang dulunya memiliki pembudidaya Xiantian. Bahkan keturunan dari klan Yu, khususnya pemimpin klan Yu, mulai mendapatkan kembali kepercayaan mereka dari 10 tahun yang lalu. Banyak putra hedonistik dari klan Yu mulai menyebabkan masalah di jalanan, atau menggoda wanita tanpa khawatir. Sekarang mereka punya cadangan lagi. Putra-putra hedonistik ini, terutama yang tidak kompeten, tidak dapat bertindak sedemikian sulit tanpa kekuatan untuk mendukung mereka. Sebelumnya, klan yang paling arogan di kota 100 mil adalah klan Situ dan klan Siang. Klan Situ memiliki paling banyak orang di puncak Haltian, dan seorang alkemis Lei yang berada selangkah lagi dari Xiantian. Klan Siang memiliki orang pertama bernama Xian Lang dalam 3 generasi. Ada aturan di 100 Mile City, dalam pertarungan dalam 3 generasi, yang tertua tidak bisa menyerang, tetapi ketika salah satu dari 4 klan memiliki Xiantian, aturan semacam ini akan kehilangan tujuan mereka karena kekuatan mereka yang sebenarnya lebih unggul. Semua ini tidak memiliki banyak pengaruh pada kehidupan sehari-hari King Sui. Visi King Sui tidak terbatas pada kota 100 miles saja, dia melihat ke arah langit yang luas di luar. Setelah kekuatan sejatinya menembus tingkat keempat teknik penguatan kuno, ia akan melakukan perjalanan di sekitar 9 benua. Dia akan mengunjungi tempat-tempat paling terkenal dan indah di sekitar 9 benua, bertemu teknik pertempuran dari dunia luar, dan mengejar wanita paling luar biasa untuk mengalami budaya di seluruh dunia. Namun, dia hanya bisa meramu salep Golden Sore, dan dia masih jauh dari menembus level keempat. Namun, King Sui masih merasa puas dengan kehidupannya saat ini. Dia berkultivasi, lalu menghabiskan setengah hari berkeliaran. Terkadang, dia akan berbelanja harta langka dengan King Si dan King San. Satu-satunya hal yang akan membuat King Sui dalam suasana hati yang buruk adalah ketika anak-anak muda lain akan mencoba untuk melawannya. Sejak kedatangannya, King Sui terus menang melawan semua pemuda yang lebih terkenal, jadi sekarang orang berani menantang King Sui lagi. Setelah sarapan, King Sui pergi keluar. Tidak lama kemudian, dia, kebetulan, bertemu Yu He. Suasana hati King Sui jauh lebih menyenangkan setelah melihat Yu He, kecantikan yang matang. Kamu bersinar, dan senyummu seperti bunga. Mengapa kamu begitu bahagia? King Sui tersenyum dan bertanya pada Yu He. Setelah mendengar pujian King Sui, mata Yu He tersenyum, dan dia mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi King Sui yang tampan. Aku bebas. Ketika keluarga suami aku mendengar tentang pemulihan kakek aku, mereka berinisiatif untuk menjelaskan hal ini kepada aku. Selamat, kamu bisa menemukan suami ideal lain di masa depan. Ingatlah untuk mengundang aku ke pernikahan kamu. King Sui berkata dengan serius dan tersenyum dengan tulus. Dia menatap kosong sejenak lalu berkata dengan gembira, ya, tentu saja. King Sui tidak melihat kekecewaan di balik kebahagiaan di mata Yu He. Rasanya seperti luka dibuka dengan pisau. Yu He dengan cepat bertukar basa-basi dengan King Sui, dan berbalik untuk pergi setelah mengatakan dia punya sesuatu yang harus diurus. Yu He berbalik dan pergi. Saat dia mengambil satu langkah, air mata jatuh tak terkendali. Mengapa aku masih berharap untuk bersamanya ketika aku jelas tahu itu tidak mungkin? Mengapa hati aku masih sakit ketika aku sudah tahu hasilnya? Dia seperti seekor naga yang berhibernasi di tanah, dia ditakdirkan untuk terbang ke langit suatu hari. Yu He tidak tahu kapan dia menemukan hatinya penuh dengan bayangan King Sui. Apakah itu ketika dia menciumnya? Atau apakah ketika dia mengambil keuntungan darinya dan memujinya dengan hal-hal manisnya? Atau mungkin itu ketika dia membantu kakeknya mendapatkan kembali kekuatannya? Yu He merasa bingung. Sekarang, dia hanya tahu bahwa dia akan memiliki perasaan yang tak terlupakan untuk King Sui. Ketika dia dengan serius berkata, kamu harus menemukan suami ideal lain di masa depan. Ingatlah untuk mengundang aku ke pernikahan kamu, seolah-olah dia bisa mendengar hatinya hancur, dan merasakan sakit hatinya yang terkoyak. AST-101 Acquired Beauty. King Sui tidak memperhatikan perilaku aneh Yu He. Jika dia tidak memiliki hubungan S3 kilodetik dengan si King Zuang maka dia akan terus menggoda Yu He dan memintanya untuk menikah dengannya. Namun, saat ini, semua kekhawatiran King Sui ditempatkan pada bagaimana menyelamatkan Wenren Wusuang dan masalah dengan si King Zuang. Dalam kebingungannya, dia secara tidak sadar telah meninggalkan Yu He. Dia benar-benar memberi selamat kepada Yu He untuk menemukan orang lain yang dia cintai segera. King Sui tidak tahu Yu
Dia sudah berubah sedikit. Dia memiliki perasaan untuk King Sui paling tidak, dan merasa paling posesif dalam hatinya. King Sui adalah orang yang sederhana. Gagasan pernikahan monogami dari dunia sebelumnya telah menorehkan dirinya dalam-dalam pada rohnya. Selain itu, si King Zuang adalah wanita pertamanya, ada perasaan yang membuatnya merasa tak terpisahkan darinya. Bukannya dia tidak berpikir memiliki banyak istri, atau memiliki harem sambil memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia. Dia akan memikirkan hal-hal cabul seperti itu sesekali. Faktanya, King Sui masih tidak percaya bahwa seorang wanita setua Yu dia akan menyukainya, setidaknya tidak sekarang. Dia memikirkan Yu He, si King Zuang, dan Wen Ren Wu Suang. Dia akan puas untuk dapat memiliki salah satu dari mereka. Jika dia tidak merasa puas, maka dia tidak akan dianggap hidup dalam kenyataan, sebaliknya dia akan hidup dalam mimpi yang tidak masuk akal. Meskipun dia memiliki sedikit hubungan dengan si King Zuang, dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia benar-benar bisa memilikinya. Jika kamu tidak memutuskannya saat perlu, pasti akan ada konsekuensinya. Dia masih belum memenuhi persyaratan untuk setengah hati terhadap wanita manapun. Ini adalah keputusan yang memakan waktu lama bagi King Sui untuk memutuskan. Lebih dari sekali, King Sui ingin pergi ke klan Si untuk menemukan si King Zuang. Dia bahkan punya ide untuk meminta dia menikah di depan pintu rumahnya, tetapi si King Zuang adalah tunangan si Tubu Fan. Ini bukan dunia sebelumnya. Pandangan bahwa orang-orang dari 9 benua tentang masalah ini selalu membuat King Sui sedikit suram. Jika seorang wanita adalah tunangan atau istri orang lain, meminta pria lain untuk menanganinya akan dianggap tidak bermoral. King Sui bisa jadi tidak bermoral, tapi dia tidak punya kesempatan. Dia takut si King Zuang tidak akan mampu menangani tekanan, dan itu akan menyakitinya. Juga, dia tidak yakin apakah dia benar-benar memiliki perasaan padanya atau tidak. Ada cara, tapi sayangnya, King Sui tidak bisa melakukan itu sekarang. Misalnya, jika seorang kultivator Xiantian menyukai si King Zuang, ia dapat bersaing dengan si Tubu Fan untuk si King Zuang. Selama si King Zuang memilih Xiantian ini, maka si Tubu Fan hanya bisa menyerah. Prasyarat untuk ini adalah bahwa mereka berdua hanya bisa menjadi tunangan. Jika dia adalah istrinya, maka nama wanita itu akan ternoda. Jika aku bisa mencapai Xiantian, si King Zuang pasti akan memilihku. Kami pasti akan sangat senang bersama, pikir King Sui sambil berjalan dengan seringai di wajahnya. Aduh, King Sui merasa bahwa dia menabrak sesuatu. Dia tiba-tiba mendengar tangisan menyakitkan seseorang dan terbangun dari fantasinya. Hei, kamu baik-baik saja. Orang yang terbentur tanah sebenarnya adalah seseorang yang pernah ditemui King Sui sebelumnya. Itu Ding Bao, wanita kecil yang lembut itu. King Sui, dengan senyum yang dipaksakan, mengulurkan tangannya untuk mengangkat Ding Bao, yang duduk di lantai. Aku melihatmu tertawa bodoh untuk dirimu sendiri dari jauh. Aku memastikan bahwa kamu benar-benar dapat melihat jalan, jadi aku berdiri diam. Aku tidak berpikir bahwa kamu masih benar-benar akan menabrak aku. Ding Bao meringkuk wajahnya yang halus dan kecil, dan menggosok dadanya yang bulat dengan satu tangan sambil menggosok pantatnya yang montok sehingga dia terluka dengan tangan yang lain sambil duduk di tanah. Tindakannya yang imut namun menggoda membuat King Sui sekali lagi memeriksa tubuhnya yang banyak dan indah. Dia tidak punya pilihan selain menyetujui bahwa dia adalah wanita kecil yang cantik dengan aset. Dia menyadari bahwa dia menabrak dada wanita itu. Tidak heran rasanya lembut. Mereka relatif goyang. Aku mengira akulah yang ceroboh, tetapi sebenarnya kamu, gadis kecil ini yang dengan sengaja tidak bergerak dan mengenai dirimu sendiri. King Sui bercanda sambil meraih tangannya untuk menggosok kepala Ding Bao. Setelah dia mengulurkan tangannya, dia menyadari bahwa itu tidak pantas, dan mengecilkan tangannya karena malu. Usia Sui dari kehidupan masa lalunya dan kehidupannya saat ini bertambah sekitar awal 30-an, setelah mengambil 4 tahun tanpa kenangan dari pengalaman sebelumnya. Karena itu, usia mental King Sui hampir sama dengan Yu He. Meskipun King Sui menyukai wanita dewasa, kemungkinan besar karena usia mentalnya. Puff, kamu bahkan belum setua aku, dan kamu memanggilku gadis kecil. King Sui mengatakan bahwa umurmu dan usianya sama. Namun, kamu benar-benar terlihat seperti kamu berusia 20-an, kata Ding Bao sambil cemberut bibirnya dan cekikikan. Oke, itu sudah cukup. Mengapa kamu di sini? Itu bukan hanya untuk menungguku kan? King Sui bercanda berkata. Dalam mimpimu, siapa yang akan menunggu hanya untukmu? Aku penasaran, menyaksikan kamu semua linglung seolah-olah kamu baru saja mendengar kabar yang luar biasa. Mari kita lihat apakah saudari ini dapat membantu kamu. Lagi pula, kita adalah kenalan. Ding Bao berkedip dengan matanya yang seperti kristal. Matanya tampak besar terutama di wajah kecilnya. Sangat spiritual. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa membantah permainan kata yang sering digunakan gadis-gadis seusianya. Dengan senyum yang dipaksakan, dia menggelengkan kepalanya. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan. Aku tidak akan mengobrol dengan gadis kecil ini lagi. Ayo bicara lain kali. Melihat bahwa King Sui tidak memperhatikannya, dia cemberut bibirnya dan menginjak kakinya beberapa kali. Dia adalah wanita yang bangga dari klan Ding, dan disayang dan dimanjakan sepanjang hidupnya. Dia tampan dan imut, orang-orang seusianya baik yang menyukainya, atau penuh perhatian padanya. Tetapi mereka tidak sesuai dengan harapannya karena mereka hanya orang-orang kelas 2. Dia tidak akan pernah berpikir mungkin bagi anak muda ini untuk mencampakkannya lebih dulu. Bodoh King Sui, hal bodoh. Lihat bagaimana aku akan membuat kamu membayar aku untuk ini di masa depan.
King Sui tidak tahu bahwa seseorang mengutuknya di belakang. Dia tidak ingin berinteraksi dengan seorang gadis dimanjakan dari keluarga terkemuka. Ding Bao baru saja mengatakan kepadanya bahwa dia belum setua dia, jadi King Sui tahu bahwa tidak pantas baginya untuk berinteraksi terlalu banyak dengan seseorang seperti dia. King Sui tidak menyukai gadis yang dimanjakan. Selain itu, dia bahkan tidak suka lolis. Namun, King Sui tidak tahu bahwa dia sudah diingat oleh loli berkualitas tinggi ini. King Sui entah bagaimana berhasil berjalan ke Firewood Blacksmith Store, dan tepat pada waktunya. Kuali untuk alkimia benar-benar hancur, jadi dia memutuskan untuk membeli yang lain, yang nyaman baginya. Dia melangkah masuk. King Sui memperhatikan bahwa tidak ada terlalu banyak orang, tetapi wanita itu ada di dalam. Selama sepersekian detik, King Sui merasa agak senang. Seolah-olah dia telepatis. Ketika mata King Sui tertuju pada wanita itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat King Sui. Senyumnya yang bersih membuat hati King Sui merasa damai. Kebetulan sekali, kami bertemu lagi. Suara magnetik gadis itu pergi kepadanya. Hati King Sui terasa agak mati rasa, yang sangat nyaman. Dia melankolis mendesah tentang kualitas memikat wanita itu. Haha, ini bukan kebetulan. Aku tidak melihat kamu terakhir kali aku datang ke toko. King Sui berkata sambil tersenyum. Betulkah? Apa yang kamu inginkan hari ini? Wanita itu tersenyum ketika dia berjalan ke sisi King Sui. Mata indahnya dipenuhi dengan semangat, dan berkilau sambil melihat King Sui. Dia adalah wanita yang pendiam. Dia memiliki postur yang elegan, dan ekspresinya membuat King Sui merasa sedikit terpesona dan tertegun. Dia adalah wanita yang murni namun genit dan menakjubkan. AST 102 kuali besi Flynn emas Woyun. Liu Lydia adalah wanita yang pendiam. Sosok dan ekspresinya yang anggun membuat King Sui merasa sedikit terpesona dan tertegun. Dia adalah wanita yang murni tapi genit dan mempesona. Meskipun waktunya di kota 100 miles pendek, King Sui telah bertemu banyak wanita. Satu wanita yang lebih baik dari yang ini hanya Wen Ren Wusuang. Dibandingkan dengan si King Zuang dan Yu He, mereka bertiga seperti bunga prem, anggrek, bambu, dan krisan, mereka semua cantik dengan cara yang berbeda. Aku ingin kuali ramuan. Kamu, datang ke sini. Wanita itu melirik King Sui dengan aneh. Dia menatapnya dengan cepat dan terkejut, kemudian dia dengan sopan tersenyum dan berbalik untuk berjalan menuju gudang di sisi utara. King Sui terperangah karena ruangan yang dipimpinnya berbeda dari ruangan tempat paman setengah baya yang tampak sederhana membawanya. Namun, King Sui tidak repot-repot mengatakan apa-apa, dan meluangkan waktu untuk dengan berani melihat sosok indah dan anggun wanita itu. Kali ini, mereka tidak memasuki ruangan di sisi utara, tetapi malah mengambil koridor dari utara dan keluar dari aula. Mereka memasuki halaman di bagian dalam. Halamannya tidak luas, bahkan tidak sebesar aula, dengan kamar di mana-mana. Wanita itu memimpin King Sui dan membuka pintu sayap lusuh di sisi barat. Ketika dia masuk, King Sui melihat bahwa ini adalah gudang yang ditinggalkan dengan sedikit bau jamur di dalamnya. Ada sarang laba-laba di mana-mana, dan ada banyak yang ditinggalkan keberatan yang tergeletak di lantai. Gudang itu sangat acak-acakan, dan ada lapisan debu tebal di semuanya. King Sui mengerutkan kening. Kenapa dia membawaku ke sini? Apakah dia berniat berselingkuh denganku? Tapi tempat ini terlalu rusak. King Sui mulai berpikir pikiran kotor, tetapi mereka hanya pikiran. King Sui menggosok hidungnya dan menyaksikan wanita itu menggunakan pedang besi untuk menyingkirkan sarang laba-laba. Tubuhnya yang berayun masih cantik. Dia anggun, dan ekspresinya alami bahkan ketika dia melakukan sesuatu seperti menyingkirkan sarang laba-laba. Wanita itu dengan sigap menyingkirkan jaring laba-laba tanpa membasahi debu, dan kemudian berjalan ke tumpukan sampah untuk menggali kuali hitam, ramuan-ramuan. Dia kemudian berjalan keluar dan menyerahkannya ke King Sui. Meskipun penampilan kuali ramuan ini tidak banyak, itu jauh lebih baik daripada yang dijual di luar. Sudah di sini mengumpulkan debu untuk waktu yang lama. Aku merasa bahwa kami memiliki kedekatan satu sama lain, jadi aku akan memberikannya kepada kamu sebagai hadiah. Aku harap kamu bisa menjadi seorang alkemis segera. King Sui mengambil kuali ramuan hitam pekat dan biasa-biasa saja ini, saat dia menyentuhnya, dia merasakan kehangatan di tangannya. Mungkinkah ini terbuat dari gold flint iron? Petik 2. Meskipun King Sui tidak bisa memastikan, dia cukup dekat. King Sui melihat catatan batu api emas dalam catatan harta. Pada zaman kuno, benda-benda yang digunakan untuk membuat api disebut batu api. Ada berbagai jenis seperti batu api emas, atau batu api. Emas flint digunakan untuk membuat api dari matahari, dan besi emas flint sangat berharga. Tidak hanya langka, tetapi juga sangat fleksibel. Salah satu cara kekuatannya bisa dilihat yang terbaik, adalah dengan menggunakan besi flint emas untuk membuat kuali ramuan. Tingkat proses pemurnian yang sukses adalah 2 kali lipat, dan itu tidak akan meledak. Emas flint iron cauldron terdaftar di ramuan peringkat ramuan di benua, yang menunjukkan betapa berharganya itu. Apakah kamu tahu bahan dari kuali ramuan ini? King Sui memandang wanita itu, dan memutuskan bahwa tindakannya pasti disengaja, jadi dia tidak ingin bertindak bingung. Lagi pula, dia hanya bisa menjual kuali lain yang dijual lelaki paruh baya itu terakhir kali. Sepertinya kamu memiliki selera yang bagus. Pedang terbaik hanya diberikan pada pahlawan. Ini adalah gold flint iron cauldron yang sangat dirindukan oleh para alkemis dalam mimpi mereka. Mata indah wanita itu memancarkan kecemerlangan yang bergerak. Aku tidak menginginkannya, itu terlalu berharga.
Kami hanya bertemu 2 kali sampai sekarang, dan kami bahkan tidak tahu nama satu sama lain. Ini adalah barang yang sangat berharga. Jika kamu ingin memberikannya, kamu harus memberikannya kepada seorang alkemis di atas Xiantian. Itu akan jauh lebih tepat daripada memberikannya kepada seorang pekerja magang seperti aku. King Sui menyerahkan kuali besi flint emas kembali ke wanita itu. Aku tidak melihat bahwa kamu adalah pria yang tulus, yang membuat keputusan aku semakin benar. Anggap saja kuali aku sebagai investasi. Jangan lupakan aku ketika kamu menjadi alkemis yang perkasa di masa depan. Wanita itu tertawa, dan memimpin jalan keluar dari gudang yang ditinggalkan ini. King Sui berjalan keluar, memegang kuali dengan senyum yang dipaksakan. Itu palsu untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kuali. Tingkat keberhasilan ganda saja sudah cukup untuk membuat banyak alkemis tergila-gila padanya, tetapi pelet positif yang disempurnakan dalam kuali juga akan meningkatkan kualitas. Mungkinkah kamu memiliki pikiran kotor tentang aku? King Sui merenung dan bertanya pada wanita itu. Puff, kamu agak kecil. Wanita itu memutar matanya dengan menawan. Tidak, aku tidak kecil. Jelas tidak kecil, aku tidak kecil di mana saja. King Sui meluruskan tubuhnya. Wanita itu tersipu dan menatap wajah King Sui yang lembut, awet muda, dan menawan. Matanya sangat indah, mereka mendalam, tetapi jelas. Dia sedikit lebih tinggi darinya, dan sosoknya yang ramping memiliki udara yang halus dibandingkan dengan pria berotot bisli lainnya. Dia lebih baik dalam hal sosoknya yang tinggi dan lurus memberikan perasaan lembut dan alami. Jangan jadi bajingan, kamu tidak bisa memperlakukan aku dengan kasar, wanita itu memarahi King Sui. Apakah kamu benar-benar memberikannya kepada aku sebagai hadiah? King Sui bertanya kepada wanita itu ketika mereka tiba di ambang pintu V-Recruit Blacksmith Store. Ini disebut investasi. Jangan lupakan aku ketika kamu menjadi seorang alkemis yang perkasa di masa depan. Wanita itu berkata sambil tertawa ringan. Nama aku King Sui. Siapa namamu? Hehe, Huoyun Liuli. King Sui pergi dengan kuali besi batu api emas. Dia tidak bisa percaya bahwa visi Yun Huo Liuli begitu tajam. Bisakah dia benar-benar melihat bahwa dia bisa menjadi seorang alkemis di masa depan? Dia menyukaiku. Ini omong kosong. Apakah itu afinitas? King Sui merasa bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan. Segala sesuatu yang tidak memiliki penjelasan dapat dijelaskan dengan takdir atau kedekatan. Dalam sekejap mata, 1 minggu lagi berlalu. King Sui hidup setiap hari dengan jadwal yang teratur. Mungkin itu karena kuali besi batu api emas, bukan hanya jumlah Golden Sword Ointment yang digandakan menjadi 2 kali lipat, tetapi kemurniannya juga ditingkatkan. Bubuk putih itu memiliki sedikit kilau kemasan. Ini bukan perbaikan utama untuk King Sui sekarang. Hal yang membuat King Sui paling bahagia adalah bahwa pengalaman yang didapatnya bertambah 2 kali lipat sejak ia mulai menggunakan kuali besi batu api emas. Sebelumnya, dia hanya bisa mengumpulkan 180 poin pengalaman seminggu, tapi sekarang, dia bisa mengumpulkan sekitar 400. King Sui merasa senang ketika dia melihat hampir 600 poin pengalamannya. Jika dia terus seperti ini, dia akan dapat membuat pelet revitalisasi kecil dalam seminggu. King Sui terasa sangat emosional. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia masih belum mendengar berita dari Wenren Wusuang, King Sui segera merasakan kecemasan di hatinya. Sudah 2 minggu, tinggal 1 minggu lagi. Jika dia tidak kembali minggu ini, atau tidak menemukan penawarnya, racun itu akan mengambil alih dia. AST 103 orang tua selalu khawatir tentang anak-anak mereka. Belum ada berita dari geng Green Wolf. King Sui tidak memiliki harapan yang tinggi bagi mereka di tempat pertama, tetapi Wenren Wu Gou juga mengatakan bahwa dia akan memberitahu Wenren Wu Suang untuk bergegas kembali, dan juga menyatakan keprihatinan penting. Oleh karena itu, King Sui memiliki harapan tertinggi pada Wenren Wu Suang yang kembali sendirian. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator tingkat Xiantian. King Sui benar-benar ingin pergi ke kota sungai surgawi seketika ini, tetapi dia takut dia akan merindukan Wenren Wu Suang jika dia sedang dalam perjalanan kembali. Karena itu, dia hanya bisa mengepalkan giginya dan menghibur dirinya sendiri untuk mendorong menunggu sedikit demi sedikit. King Sui merasa bahwa dia dibatasi oleh wilayah ini. Dia iri pada Beastamers yang memiliki binatang iblis, terutama mereka yang memiliki hewan peliharaan terbang yang bisa membawa orang. Jika dia memiliki binatang terbang yang bisa membawa orang, perjalanan pulang pergi ke Heavenly River City hanya akan memakan waktu sehari. Satu-satunya masalah adalah bahwa bahkan di antara Beastamers tingkat Xiantian, hanya ada beberapa yang memiliki binatang terbang. Alasannya adalah bahwa hanya binatang terbang tingkat Xiantian yang cukup pintar untuk membawa orang, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Lagi pula, seseorang tidak akan dapat merasakan manfaat terpuji dari seekor binatang terbang pada perjalanan jarak pendek. Binatang buas setan di bawah tingkat Xiantian tidak bisa terbang untuk jarak jauh karena mereka tidak memiliki inti iblis, jadi sangat sedikit Beastamers akan meluangkan waktu untuk menjinakkan binatang terbang di bawah tingkat Xiantian. Sayangnya, untuk binatang buas yang bepergian di darat, bahkan jika mereka tidak tidur dan berlari secepat yang mereka bisa, mereka masih perlu waktu seminggu untuk tiba. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu setengah bulan. King Sui pergi untuk mengirim ikan hitam ke Yu Hein. Kali ini, dia mengirimkan jumlah yang bisa bertahan sebulan, yang membuat Yu He terkejut karena King Sui biasanya hanya memberikan jumlah yang cukup hanya untuk seminggu. Apa yang terjadi? Apakah kamu akan melakukan perjalanan panjang? Hati King Sui menghangat ketika dia melihat ekspresi khawatir Yu He.
Aku tidak yakin. Aku takut bahwa aku akan pergi tiba-tiba, jadi aku akan membantu kamu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jika kamu butuh bantuan, kamu harus menemukan aku. Aku akan. King Sui mengangguk sambil tersenyum. Ketika King Sui pergi ke Night Fragrance Court dan melihat Wen Ren Wugo dengan kerutan yang khawatir, King Sui tahu bahwa dia mungkin belum bisa menghubungi Wen Ren Wusuang. Dia awalnya menaruh sebagian besar harapannya pada Wen Ren Wugo, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan berada dalam situasi sulit ini. King Sui benar-benar merasa bahwa dia kecil. Di dunia yang luas ini, bepergian menjadi masalah besar. Beastamers, seperti alkemis, benar-benar adalah profesi yang sangat bermanfaat, terutama Beastamers yang memiliki binatang terbang setingkat Xiantian. Mereka adalah master tingkat Xiantian di tempat pertama, ditambah mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dari binatang terbang. King Sui ingat kelas 3 Desolate Beast White-Headed Jade Condor berkepala putih yang dia bunuh. Sayangnya, tidak ada inti iblis. Jika itu adalah tingkat iblis-iblis kepala putih iblis berkepala Xiantian dengan inti setan, King Sui mungkin akan kehilangan nyawanya. Kehidupan Beastamer yang bisa mencapai tingkat Xiantian sangat sulit. Binatang buas jahat yang memiliki kekuatan lebih rendah tidak berarti mereka lebih mudah jinak. Itu tidak mudah untuk menjinakkan binatang buas dan binatang buas di bawah binatang setan tingkat Xiantian. Butuh waktu lama untuk menjinakkan mereka karena kecerdasan mereka yang lebih rendah berarti tingkat keberhasilannya lebih rendah. Selain itu, ada banyak pembatasan pada kompatibilitas. Meskipun binatang setan tingkat Xiantian lebih kuat, mereka juga memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Karena itu, jika kamu cukup kuat, kesulitan menjinakkan binatang iblis tingkat Xiantian atau binatang buas hampir sama. Tidak ada profesi yang mudah. King Sui merasa tidak berdaya. King Sui memiliki begitu banyak keterampilan bantu, tetapi tidak ada ramalan atau jimat penerbangan. Jika dia memiliki jimat penerbangan yang bisa membawanya ke kota sungai surgawi dalam sekejap, maka itu akan menjadi luar biasa. Kalau saja aku punya bison terbang tingkat Xiantian, aku tidak akan resah seperti ini. King Sui menggosok kepalanya yang berdebar dan menghela nafas. Bison akan dijelaskan nanti. Tumbuhan di alam Valet Jade Immortal, terutama yang ditanam pada awalnya, sudah berusia 50 tahun. Baik kemurnian dan efeknya lebih baik dibandingkan dengan herbal normal yang berusia 50 tahun pada kenyataannya. Tumbuhan telah mencapai ketinggian maksimum, dan mereka hanya akan tumbuh lebih tebal dan lebih lembab, memperdalam kemurnian mereka, dan meningkatkan vitalitas mereka. Mereka juga akan tumbuh lebih kuat, dan menumbuhkan lebih banyak tangkai, yang berubah seiring usia mereka. King Sui tidak pernah berpikir bahwa alkemis kuat yang terkenal secara misterius dari rumor itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ini membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dia adalah seorang alkemis yang dilatih yang tidak dapat memperbaiki obat asli, setidaknya belum, tetapi rumor itu meledakkannya ke seorang alkemis yang kuat dan misterius. Berita baik tidak pernah meninggalkan pintu, tetapi berita buruk menempuh jarak ribuan mil. Jenis rumor ini menyebar sangat cepat. Sudah ada banyak orang, bahkan mereka yang bepergian ke sini dari luar kota, yang mencoba untuk bertanya tentang bagaimana menemukan alkemis yang kuat dan misterius ini. Selain itu, banyak klan dan sekte memberikan harga tinggi untuk menariknya. Ini membuat King Sui menghela nafas bagaimana alkemis benar-benar populer. Suatu peristiwa terjadi sebelum ini, yaitu ketika Yu Donghao pergi ke toko medis King Clan untuk mengucapkan terima kasih. Peristiwa ini tidak hanya membuat King Clan tercengang, tetapi juga membuat rumor luar lebih berlebihan. Bahkan ada desas-desus tentang pernikahan antara klan King dan klan Yu. Syukurlah tidak ada yang tahu tujuan kunjungan Yu Donghao ke toko medis King Clan. Ketika King Hu mengetahui tentang bagaimana King Sui menyembuhkan Yu Donghao, dia melaporkan berita itu kepada King Luo malam itu juga. Klan King, terutama King Yi, tenggelam dalam kebahagiaan. Jadi lelaki tua kuno yang selalu memberikan sesuatu untuk menyayangi King Sui dan mengajarkan keterampilan King Sui adalah seorang alkemis, seorang master yang keterampilannya keluar dari dunia ini. Tak berdaya, King Sui hanya bisa mengakuinya dengan anggukan. Berita tentang bagaimana klan Yu, terutama Yu Donghao sendiri, pergi ke klan King membuat status klan King meningkat tajam. Klan King bukanlah klan asli di kota Hundred Miles, jadi bahkan jika bisnis mereka populer, mereka hanya bisa menjadi pedagang. Selain itu, bisnis mereka tidak begitu populer dan jelas memuncak dibandingkan dengan pedagang asli di kota Hundred Miles. Ini adalah alasan lain si Tuba siap untuk bertarung dengan klan King. Namun, itu berbeda sekarang. Siapakah Yu Donghao, Master Yu Clan, yang sekarang menjadi master tingkat Xiantian lagi? Dia adalah puncak kehadirannya di Hundred Miles City. Sanger, ayahmu tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Kamu beristirahat dan memulihkan diri. Si Tuba berkata kepada pemuda pucat yang berbaring di tempat tidur. Aku ingin memotong bajingan itu, ayah. Apa gunanya aku hidup seperti ini? Pemuda pucat itu berkata dengan putus asa. Sanger, tubuhmu yang rusak bisa disembuhkan. Kamu dapat mengembalikan kerusakan pada tubuh kamu ketika kultivasi kamu mencapai Martial King. Hanya bekerja keras dan berkultivasi, Sanger. Selama kamu mencapai puncak Martial King, luka-luka kecil ini dapat dengan mudah disembuhkan. Untuk memicu kehendak si Tusang untuk hidup, si Tuba menggeser kemampuan Martial Emperor ke puncak Martial King. Si Tusang menggelengkan kepalanya dan tertawa, putramu tahu kemampuannya sendiri. Bahkan tidak berbicara tentang puncak Martial King. Aku bahkan tidak memiliki harapan untuk tingkat Xiantian.
Jika itu hanya level Xiantian, aku akan mencobanya. Pikiran si Tusang tentang bunuh diri sudah berkembang. Jangan merasa kecewa, ada beberapa metode lain. Misalnya, pelet revitalisasi kelas kaisar dapat menyembuhkan kamu. Ada juga, buah matahari surgawi, liar yang dapat meregenerasi bagian bawah yang lumpuh. Dikatakan juga bahwa ada manfaat lain. Tidur dengan 100 wanita dalam satu malam bahkan tidak akan menjadi masalah. Untuk membuat si Tusang terus hidup, si Tuba bahkan menurunkan kualitas seorang ayah. Hanya orang tua yang selalu mengkhawatirkan anak-anak mereka. Hal-hal yang kamu katakan ini mungkin benar, tetapi semuanya tidak ada harapan. Bahkan dengan semua kekayaan klan situ, kita tidak akan bisa membeli pelet revitalisasi kaisar kelas. Adapun buah matahari surgawi, itu hanya dicatat dalam buku-buku sejarah. Ayah, anak kamu tahu keinginan kamu, akulah yang telah gagal memenuhi harapan kamu. Kata-kata si Tusang bahkan menyebabkan gelombang kesedihan bagi si Tuaba, seorang pria yang terbuat dari besi. Sebagai orang tua, terutama sebagai orang besi seperti si Tuba, ia hanya berharap anak-anaknya akan tumbuh menjadi orang dewasa yang bahagia dan sehat di bawah sayapnya dan tidak menderita bahaya apapun, tetapi ia bahkan tidak dapat mencapainya. Dia adalah tuan klan yang luar biasa, tetapi status atasannya seperti tali yang mengikat tangan dan kakinya. Sanger, ada rencana lain yang lebih layak. Cepat dan tingkatkan kekuatanmu. Jika kamu dapat mencapai tingkat Xiantian, kamu dapat melayani untuk keluarga raja kedokteran aristokrat selama 10 tahun. Mereka akan memuaskan satu keinginan untuk kamu setelah itu. Menggunakan kemampuan Raja Obat Keluarga Aristokratik untuk menyembuhkan luka kamu akan menjadi sepotong kue. Si Tuba dengan sedih berkata kepada putranya yang putus asa. Si Tusang diam. Mungkin dia matang melalui kejadian ini. Dia mengangguk ke arah si Tuba. Sanger, sebagai seorang pria, kamu seharusnya tidak menyerahkan hidupmu dengan mudah. Selama kamu bisa meningkatkan kekuatanmu, semuanya mungkin. Si Tuba menghela nafas panjang. Aku akan mendengarkanmu, ayah. AST 104 Pemulihan, subscribe Penatua. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, 3 hari telah berlalu. Sama seperti King Sui telah memutuskan untuk pergi ke kota Sungai Surgawi, yang akan mengira bahwa anggota geng Green Wolf benar-benar kembali dengan kereta kuda yang diselubungi tirai, bergegas kembali ke toko medis King Clan mencarinya. King Sui merasa sangat heran ketika dia keluar. 10 plus anggota Green Wolf Gang semuanya terluka di tubuh mereka, dan terlihat sangat lelah. Puan muda, Nona Wushuang tidak terlalu baik. King Sui dengan panik berjalan menuju kereta yang ditunjuk oleh anggota Green Wolf Gang. Setelah menarik tirai, King Sui bisa melihat wajah indah yang telah menghantui mimpinya setiap malam, diam-diam berbaring di sana. Wajahnya pucat tanpa darah karena matanya tertutup rapat. Bulu matanya yang panjang masih seindah sebelumnya, tetapi melihat Wen Ren Wushuang dalam kondisi ini, King Sui merasa seolah-olah ada jarum yang menusuk ke dalam hatinya. Mengaktifkan teknik penglihatan langitnya, King Sui menyadari bahwa racun di Wushuang beraksi kembali. Penangkal racun yang dia konsumsi memiliki efek khusus. Itu akan memungkinkan orang yang mengkonsumsinya jatuh tertidur nyenyak. Dalam hal ini, tingkat aktivasi racun juga akan sangat melambat. Sambil menarik 500 tile karak lagi di samping salep Golden Sore, ia memberikannya kepada pemimpin sambil menyatakan, bawalah saudara-saudara ke sebuah penginapan untuk makan enak, dan semua biaya pengobatan aku tanggung. Nikmati dirimu malam ini, dan kembali untuk mencariku besok. Petik 2. Pemuda itu ragu-ragu, sebelum menerima uang itu dan membawa anggota geng lainnya pergi. King Sui memimpin kuda Wen Ren Wushuang menuju toko medis klan King. King Sui kemudian membawa Wushuang turun dari kereta. Ini adalah pertama kalinya dia memeluk Wen Ren Wushuang, dan belum lagi dalam keadaan khusus. Tubuhnya sangat lembut dan ringan, dan kulitnya halus seperti sutra. Bahkan melalui jubahnya, orang bisa merasakan otot-ototnya yang halus kencang. Aroma-aroma cahaya yang mirip dengan anggrek, melayang dan menyerang lubang hidung King Sui. Melihat wajah Wushuang yang mempesona itu, King Sui tidak tahan untuk tidak merasakan reaksi. Wanita ini, namanya juga berdiri untuk yang tak tertandingi, Wushuang, begitu cantik sehingga dia bisa menjatuhkan kerajaan. King Sui dengan bodoh menatap King Sui, dan pada Wen Ren Wushuang yang tidak sadar dalam pelukannya. King Sui hanya bisa tersenyum pahit, dan membawa Wen Ren Wushuang pergi dengan cepat, berusaha menghindari tatapan anggota keluarganya yang lain. Menempatkan Wen Ren Wushuang di tempat tidurnya, dan pada saat ini, King Sui dengan panik bergegas ke kamarnya, bertanya, King Sui, siapa cantik ini? Dia seindah yang abadi. Apakah dia mencoba untuk mencekikku? Seorang teman yang telah diracuni, jadi aku akan membantunya untuk mendetoksifikasi racun. Jangan biarkan siapapun masuk. King Sui tersenyum pahit saat dia dengan sopan mengusir King Si. Mengunci pintu dengan aman begitu King Si pergi, King Sui perlahan-lahan berjalan ke samping tempat tidur saat dia memandang Wen Ren Wushuang yang sedang tidur. Sebelumnya ketika dia mengaktifkan teknik visi surgawi, dia melihat bahwa dengan pengecualian hatinya, racun sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. King Sui tidak yakin apakah Wushuang telah mengkonsumsi pelet naga 5, tapi dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya sekarang. King Sui saat ini berada dalam dilema. Dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau sedih. Untuk menggunakan teknik jarumnya pada Wen Ren Wushuang, dia harus melepaskan jubahnya. Cek itu, berhenti bersikap pelin-pelan dan lakukan saja. King Sui mulai dengan melepas ikat pinggangnya, tangannya dengan hati-hati tidak menyimpang ke area lain dari tubuhnya.
Tanpa sadar, detak jantungnya mulai berdetak kencang, saat dia memaksakan dirinya untuk fokus pada tugas yang dihadapi. King Sui membuka pakaian hampir semua pakaian pada Wenren Wusuang, hanya meninggalkan pakaian dalamnya. Menelan beberapa kali, kilau keringat bisa terlihat di dahinya. Ini mengambil lebih banyak tekad daripada yang dia perkirakan. Menutup matanya dan mengambil banyak napas dalam-dalam, dia menguatkan dirinya dan melanjutkan untuk menghapus bagian-bagian pakaian dalam yang tersisa. Memeriksa tubuh telanjang Wenren Wusuang hampir menyebabkannya mimisan. Yang aneh adalah, tidak ada indikasi luka lain di tubuhnya. Putih seperti salju, seperti batu giok, dan dengan kulit sehalus susu seperti krim. King Sui menghabiskan beberapa waktu mengagumi lekuk tubuhnya, terutama gundukan lembut payudara seputih salju. Visi yang sangat mempesona, mampu menggerakkan jiwa siapapun. Tangan King Sui tanpa sadar terulur, berhenti hanya beberapa inci sebelum puncak kembar Wenren Wusuang. Oh, betapa dia ingin merasakan sensasi meraih mereka. King Sui tidak menganggap dirinya munafik. Namun, kadang-kadang emosi mengendalikan pikiran sebelum kesadaran bahkan dapat masuk. Memberikan keinginannya secara tidak sadar, dia meremas payudaranya beberapa kali sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat kesenangan di antara pahanya. Aku tidak boleh, pikiran si King Zuang dan Yu dia mengisi kepalanya saat dia dengan paksa melepaskan pandangannya. Baru setelah beberapa saat kemudian dia teringat kembali. Menarik jarum emasnya, King Sui memasukkannya ke dalam 3 acu poin di dadanya. Kimen, Rei Yue dan Tianqi. Setelah itu, King Sui menarik 3 jarum lagi, dan memasukkannya pada titik akupuntur di sekitar area perut Wusuang dan kedua pahanya. Menggunakan 6 jarum lain, King Sui mulai menyegel dan mengarahkan jalur aliran energi, menanamkannya dengan api primordialnya, memaksa racun keluar sedikit demi sedikit. 6 jarum gemetar hebat, saat kimera muda dengan bau harum dilepaskan ke udara. Racun yang sangat kuat, untuk berpikir bahwa bahkan dengan api primordial, aku tidak bisa memaksakan semuanya. King Sui yang tidak berdaya menatap salah satu jarum yang dimasukkan di pahanya, di acu poin Yin Lian, di dekat tempatnya. Kesenangan. Jarum di titik akupuntur Yin, bergetar sangat keras sehingga King Sui memutuskan untuk secara sukarela mengeluarkannya sendiri. Menarik jarum emas, jejak darah berwarna merah muda terlihat bocor dari luka. Apa sebenarnya racun ini? Tanpa banyak pilihan, King Sui hanya bisa tanpa daya menyegel racun yang tersisa ke bagian bawah tubuh Wusuang. Memaksa racun yang tersisa ke tubuh bagian bawahnya, King Sui sekali lagi memasukkan 6 jarum di berbagai lokasi acu poin untuk menyegel racun, dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Paling tidak, sekarang, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Tetapi siapa yang bisa menebak bahwa pada saat ini, Wenren Wusuang benar-benar membuka matanya. AST0105 Pemulihan, Subscribe Penatua. Tetapi siapa yang bisa menebak bahwa pada saat ini, Wenren Wusuang benar-benar membuka matanya. Wenren Wusuang tidak panik ketika melihat bahwa tubuhnya telanjang. Dia dengan tenang memandang King Sui, dan pada saat inilah King Sui memasukkan 2 jarum terakhir ke telapak kakinya. Meskipun dia tahu bahwa King Sui membantunya untuk mendetoksifikasi racun, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit marah ketika menyadari bahwa 3 jarum dimasukkan ke dalam area dadanya. Jarum emas di tubuhnya bergetar hebat, karena racunnya dipaksa keluar sedikit demi sedikit. Mata Wenren Wusuang berkaca-kaca, namun tatapan berkabut di matanya semakin mempertajam pesonanya. 2 jam kemudian, King Sui melepas semua jarum di tubuh Wusuang dan mengenakan pakaiannya untuknya. Tangannya sedikit gemetar ketika dia mengenakan pakaian dalam, tapi secara keseluruhan, dia berhasil menyelesaikan tugas tanpa kehilangan ketenangannya. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya bahwa ia mengenakan pakaian untuk seorang wanita, tetapi yang meminta Wenren Wusuang berada dalam keadaan seperti itu, benar-benar tanpa kekuatan. Setelah King Sui selesai mengenakan pakaiannya, wajah putih pucat wajah Wenren Wusuang berubah menjadi merah cemerlang. Menolak menatap mata King Sui, Wusuang terus menghindari tatapannya. Merapikan pakaiannya, dan mengenakan selimut untuknya, King Sui menyatakan, istirahat dulu, aku akan pergi mencari sesuatu untuk kamu makan. Membuka kunci pintu saat dia keluar, King Sui menyadari bahwa semua orang sudah kembali di toko medis King Clan. Itu sudah malam, dan ketika mereka melihat King Sui keluar, mereka segera mulai membombardirnya dengan banyak pertanyaan. Apakah dia sudah sembuh? King Sui, siapa bayi surgawi itu? King Sui melakukan kalian berdua. Memutar matanya, King Sui buru-buru menjelaskan, racunnya sudah sembuh, tapi tubuhnya masih lemah. Oke, tidak ada lagi pertanyaan acak, izinkan aku menjelaskannya. King Sui, setelah dibombardir oleh pertanyaan-pertanyaan itu, hanya bisa tersenyum kecut ketika dia memutuskan untuk memberitahu keluarganya sesuatu tentang Wusuang. Apa? Dia adalah seorang kultivator Xiantian. Apakah dia lebih dari 100 tahun? Yuan Ying, istri paman King Sui, bertanya dengan kagum. Sekitar 21 hingga 22 kurasa. King Sui menggaruk hidungnya saat dia menjelaskan. Semua orang di rumah tersambar petir ketika mendengar itu. Bukankah itu terlalu gila? Seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahun benar-benar mencapai ranah Xiantian. Tidak hanya itu, dia berkenalan dengan King Sui. Tapi berapa umur King Sui? Apa yang dia lakukan dengan seorang gadis 5-6 tahun lebih tua darinya di kamar itu? King Yi tidak bisa menahan khawatir, apakah cinta keibuan yang kuberikan padanya tidak cukup? Dia perlu makan sesuatu yang bergizi untuk mendapatkan kembali vitalitasnya, mengapa kita tidak makan malam lebih awal?
Bagaimana dengan sup penyu? Aku akan menjadi koki kali ini sehingga ibu dan bibi dapat mencicipi keterampilan memasak aku. King Sui menggedor dadanya sambil berseru. Tidak apa-apa, kamu harus pergi menemaninya. Aku dan bibimu akan memasak. Suyer, jika kamu ingin berbicara dengan ibu tentang sesuatu, aku selalu di sini baik-baik saja. King Yi berkata, ketika tatapan tegas menyala di matanya. Tawa King Si dan King San mengikutinya sampai selesai. Sambil menggertakkan giginya, King Sui sekali lagi berjalan ke arah ruangan. Sejujurnya, dia merasa sangat canggung dan malu berada di ruangan yang sama dengan Wen Ren Wu Suang setelah apa yang baru saja terjadi. Saat King Sui memikirkan Wu Suang, gambar tubuh telanjangnya segera muncul di benaknya, yang menyebabkannya untuk sesaat terengah-engah. Apa yang dilihat mata, pikiran tidak bisa melupakan. Dia dengan ringan mendorong pintu terbuka, dan melihat Wen Ren Wu Suang berbaring di tempat tidur. Sosoknya yang anggun, ditambah dengan tampilan lelah di wajahnya dan rambut yang acak-acakan, akan memberikan imajinasi liar bagi siapapun. Bagaimana perasaanmu? King Sui memaksa dirinya untuk berani ketika dia mendekati dan duduk di sisi Wu Suang. Aku merasa lebih baik sekarang, terima kasih. Apakah kamu seorang alkemis? Wen Ren Wu Suang dengan tenang memandang King Sui. Kurasa begitu, hanya saja aku masih belum cukup berpengalaman untuk meramu pil. King Sui tersenyum. Bantu aku berterima kasih kepada teman-temanmu itu, kalau bukan karena mereka, aku akan mendarat di air panas. Apa yang terjadi? King Sui teringat kembali pada luka yang diderita anggota Green Wolf Gang. Awalnya, aku harus pergi ke klan Sue untuk mencari penawarnya. Aku awalnya berpikir bahwa guru aku dan alkemis Sue adalah saudara lelaki berdarah, tetapi yang tahu bahwa hati manusia dapat berubah begitu cepat. Alkemis Sue, seusia dengan guruku. Meskipun begitu, ketika dia melihatku, dia ingin menganggapku sebagai selirnya. Itulah prasyaratnya sebelum dia menyembuhkan aku. Dalam kemarahan, aku meninggalkan klan Sue, dan kebetulan, aku bertemu dengan sekelompok orang yang kamu kirim. Ketika aku melihat surat yang kamu tinggalkan untuk aku segera bergegas kembali ke 100 Miles City. Siapa yang mengira bahwa Sue Dingjiang benar-benar akan mengirim orang untuk mengejarku, dan memaksaku untuk bertindak meskipun ada racun di tubuhku. Dia siap menyelamatkanku begitu racun di tubuhku beraksi, tapi untungnya bagiku, teman-temanmu membantai jalan berdarah, dan entah bagaimana kami berhasil melarikan diri. Setelah keluar dari Heavenly River City, racun aku mulai beraksi. Tanpa pilihan lain, aku menggunakan pil tidur nyenyak yang ditinggalkan guru aku untuk aku. Pil tidur nyenyak. Efeknya termasuk memungkinkan pengguna untuk jatuh dalam kondisi tidur nyenyak, sehingga untuk sementara memperlambat penyebaran racun. Meskipun tidak dapat digunakan sebagai obat, itu bisa memperpanjang jendela periode aman. Wen Ren Wu Suang menjelaskan. Ketika aku mengunjungi Night Fragrant Court, aku sangat khawatir setelah mengetahui berita bahwa kamu telah diracuni oleh binatang iblis ular. Aku ingin segera pergi ke kota Sungai Surgawi, tetapi sekali lagi, aku tidak percaya bisa menyembuhkan racun. Aku ragu-ragu, dan akhirnya memutuskan untuk mengirim anggota geng Green Wolf untuk mencari kamu. Jika kamu tidak kembali hari ini, aku pasti akan bergegas langsung ke kota Sungai Surgawi. King Sui dengan tenang berkata, ekspresi wajahnya tidak berubah. Tersipu, Wu Suang menjawab, terima kasih, aku tidak tahu kamu akan begitu peduli padaku. Dia menghela nafas. Meskipun King Sui melihat tubuhnya, itu untuk menyelamatkan hidupnya. Kakak perempuan kamu sangat khawatir tentang kamu, aku sudah mengirim seseorang untuk memberi tahu dia. Menanamkan ki dari teknik penguatan kuno ke tangannya, King Sui dengan ringan mengenai perut, paha, pinggul, pundak tubuh Suang. Dia ingin meminjamkan bantuan ki kuno untuk merangsang fungsi Wu Suang, membiarkannya pulih lebih cepat. Namun, setiap kali tangannya menyentuh kulit lembutnya, ia akan sedikit gemetar saat memerah. Pikiran tubuh telanjangnya terus melintas di benaknya. Wen Ren Wu Suang, entah bagaimana tampaknya bisa merasakan apa yang dipikirkan King Sui, saat dia dengan malu-malu memalingkan muka, tidak berani menatap matanya. Ini adalah pertama kalinya aku melihatmu akan merah, Wen Ren Wu Suang berbisik pelan. King Sui tersenyum pahit, aku tidak bersalah. Aku tidak memikirkan hal buruk. Kamu tidak bisa menggertak orang yang jujur seperti aku, oke? Kamu, jujur. Itu benar, murni dan polos, jujur dan tampan. Itu aku baik-baik saja. King Sui melanjutkan semburan omong kosong. Lalu mengapa kamu menekanku di sana ketika kamu memberikan jarum emas? Kamu bisa merasakannya. Pikiran King Sui sudah mendekati titik putusnya. Memikirkan bahwa Wu Suang mengetahuinya. Apakah bayangannya di benaknya terkoyak dan hancur berkeping-keping sekarang? Tentu saja aku bisa merasakannya, aku hanya tidak bisa bergerak, bahkan mataku pun tidak. Kamu adalah setan kecil yang terangsang, mengambil keuntungan dari aku ketika aku dalam keadaan seperti itu. Wen Ren Wu Suang menjadi lebih marah dan marah, matanya dipenuhi dengan api vulkanik saat dia menatap King Sui. Aku salah, tapi aku juga korban kecantikanmu. Aku tahu itu tidak membuat aku lebih baik di mata kamu, tetapi kamu selalu berada di pikiran aku untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa mengendalikan diri, jika aku tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari kamu, aku bahkan tidak bisa menyebut diri aku seorang pria, kamu bisa mengebiri aku. Hanya sida-sida yang tidak akan bereaksi jika ia ada di tempat aku. King Sui agak tak berdaya menjawab, karena suaranya dipenuhi dengan ketulusan. Orang ini. Kamu mengambil keuntungan dari aku, tetapi kamu masih mencoba membuatnya terdengar logis.
Wenren Wusuang memarahi saat dia cemberut. Entah bagaimana, dia tidak tampak marah seperti sebelumnya. King Sui hanya bisa tersenyum masam sambil melanjutkan. Coba dan lihat apakah kamu bisa bangun dari tempat tidur. Aku ingin kamu memakai sepatu untukku. Pertimbangkan harga untuk mengambil keuntungan dari aku. Puff. Wenren Wusuang mengulurkan kakinya yang seperti batu giok ke atas saat nada centil muncul dalam suaranya. King Sui menangkap kakinya, dan memberikan tekanan pada acuan Siong Kuan, Sao Hai, Ranggu, Jinmen, memberinya pijatan kaki yang intens secara tiba-tiba. Wenren Wusuang tanpa sadar menjerit, sebelum buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mulutnya, terlihat sangat menggemaskan. King Sui mencibir ketika berkata, Wusuang, adat menyatakan bahwa hanya seorang suami yang dapat membantu istrinya mengenakan sepatu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.